pria itu berbalik dan mempelajari sihir air. Namun senjata rahasia sebenarnya adalah keabadian. Bahkan para elf abadi pun tak bisa hidup lebih lama darinya. Untungnya, impian terbesar tokoh protagonis pria adalah menjalani hidup dengan santai. Reinkarnasi hanyalah sebuah kecelakaan dan tidak memiliki misi apapun. Oleh karena itu, tokoh protagonis pria dapat menjalani kehidupan yang tenang sesuai keinginannya. Malaikat yang bereinkarnasi sesuai dengan kebutuhan protagonis pria. Mereka mengirimnya ke hutan yang jauh dari permukiman manusia. Mereka juga menyiapkan rumah dan makanan yang cukup untuk 2 bulan. Dan pasang penghalang di sekitarnya. Kembali. Panduan pemula tentang monster dan tumbuhan disertakan dengan cermat. Selebihnya bergantung pada usaha sang protagonis pria sendiri. Langkah pertama tokoh protagonis pria. Itu adalah upaya untuk menggunakan sihir airnya sendiri. Ditemukan bahwa hal itu dapat diaktifkan hanya dengan membayangkan, tanpa perlu melafalkan mantra. Yang kurang hanyalah gerakan nyanyian yang keren. Masih ada sedikit penyesalan. Dengan sihir air. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang air minum dan air untuk membersihkan. Namun, tokoh protagonis pria masih merindukan sensasi mandi. Jadi mereka mencoba membuat api dengan gesekan. Sangat sederhana di luar dugaan. Namun setelah semua upaya itu, mereka tetap tidak bisa mendapatkan setetes pun bahan pengawet tersebut. Tokoh protagonis pria memperhatikan matahari saat menatap langit. Saya langsung terpikir untuk menggunakan prinsip pemfokusan. Makhluk hidup membayangkan struktur molekul air dalam pikiran mereka. Pada saat yang sama, cobalah untuk mengurangi asupan kalori. Mereka dengan cepat mendapatkan kristal es tersebut. Selanjutnya, bentuklah menjadi lensa cembung. Fokus pada sumber penyalaan. Mereka mendapatkan api itu dengan sangat mudah. Namun, kita tidak perlu merebus air. Cukup balikan pendekatan milisi. Anda bisa mendapatkan air panas sebanyak yang Anda butuhkan untuk mandi. Persediaan makanan yang diberikan oleh para malaikat hanya cukup untuk 2 bulan. Jika Anda tidak ingin hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, Anda harus pergi berburu. Oleh karena itu, protagonis pria pertama-tama berlatih sihir ofensif. Namun, kekuatan balon air itu sungguh mengkhawatirkan. Jadi, tokoh protagonis pria langsung mencoba menyemprotkan air. Namun setelah mencobanya, saya mendapati bahwa itu bahkan lebih buruk daripada orang yang buang air kecil. Butuh banyak latihan agar hasilnya agak mirip dengan aslinya. Keesokan harinya, tokoh protagonis pria mulai bereksperimen dengan sihir senjata lagi. Ditemukan bahwa air tidak dapat diproduksi terlebih dahulu. Cukup bekukan air di udara menjadi es. Namun tombak es terbentuk dari ini. Baik kecepatan pembangkitan maupun jarak terbangnya sama-sama mengkhawatirkan. Ingin menggunakannya dalam pertempuran sebenarnya. Hanya dengan latihan yang tekun dan berulang-ulang hal ini dapat tercapai. Hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dalam sekejap mata. Tokoh protagonis pria dapat membeku seketika. Namun, kecepatan terbang tetap menjadi kendala utama. Jadi, tokoh protagonis pria tidak punya pilihan selain menggunakan sirup es. Sebuah pisau dan tongkat kayu digabungkan untuk membentuk tombak. Perburuan pertama. Lagi pula, tidak banyak makanan yang tersisa. Setelah pencarian, tokoh protagonis pria berhasil menemukan kuarsa di tepi sungai. Sekarang kita bisa terus hidup tanpa sinar matahari. Setelah menjelajah jauh ke dalam hutan, tokoh protagonis pria menemukan sebuah bola ajaib. Setelah periode panik yang singkat, tokoh protagonis pria dengan cepat menghindari dampak dari bola sihir tersebut. Kemudian, sihir digunakan untuk membekukan permukaan jalan menjadi es. Berhasil membuat bola ajaib itu tergelincir dan jatuh. Kemudian tembakan tombak es secara beruntun dengan cepat. Berhasil membunuhnya dengan menggunakan kecepatan benturan bola sihir. Tokoh protagonis pria sangat puas dengan hasil perburuan pertamanya. Namun, bola ajaib itu pada akhirnya hanyalah monster tingkat rendah. Tidak ada yang bisa dibanggakan meskipun Anda menang. Para Raja Iblis menyebutkan 2 jenis monster tingkat khusus. Salah satunya adalah objek kolosal yang mampu menghancurkan kota-kota. Kedua, ada iblis yang asal-usulnya tidak diketahui. Setelah mengalami hal ini, tidak ada jalan lain selain menunggu kematian. Tokoh protagonis pria bertemu dengan seekor elang pembunuh saat berburu pada hari itu. Karena musuh berada di udara. Untuk saat ini, protagonis pria hanya bisa menggunakan dinding es untuk mengulur waktu. Tidak ada yang menyenangkan dari itu. Lagi pula, kecepatan lawan memang terlalu cepat. Pancaran air yang diluncurkan oleh tokoh protagonis pria bahkan tidak bisa menyentuh sisi lainnya. Untungnya, hal ini berhasil menurunkan kewaspadaan pihak lain. Mengabaikan keunggulan yang dimilikinya sendiri. Menyelam ke bawah. Dia berpapasan dengan pemeran utama pria. Di atas gunung es yang membeku seketika. Sayangnya, pemeran utama pria tidak punya waktu untuk menghabisinya. Kemudian, sang pembunuh bayaran bangkit kembali. Setelah memberikan tatapan dingin dan tajam kepada tokoh protagonis pria dengan satu mata yang tersisa. Tanpa ragu sedikit pun, ia terbang menjauh dari tempatnya berdiri. Upaya pelarian sebelumnya menyebabkan tokoh protagonis pria tersesat. Tanpa kusadari, aku telah sampai di sebuah danau yang aneh. Seekor kuda tanpa kepala yang misterius ditemukan di dalamnya. Dan penunggang kuda tanpa kepala. Pada hari-hari berikutnya, tokoh protagonis pria terus menderita. Seiring meningkatnya kemahiran.
Monster biasa tingkat rendah dan bukan lagi saingan pemeran utama pria. Bahkan gurita raksasa di laut dalam pun bisa ditangani. Pancaran air setelah penyempurnaan berkelanjutan. Bahkan bisa meratakan batu raksasa. Semua berkat protagonis pria setiap malam dan si tanpa kepala. Pelatihan Cavaliers. Sejak pertemuan pertama kita, tokoh protagonis pria menemukan bahwa pihak lain tidak hanya tidak memiliki permusuhan. Mereka bahkan mungkin sengaja tinggal di belakang untuk memberikan pelatihan khusus bagi diri mereka sendiri. Setelah pelatihan ini, ksatria tanpa kepala itu menyulap sebuah senjata di tangannya. Diserahkan kepada pemeran utama pria. Hal itu tampaknya merupakan bagian dari pelatihannya selama periode ini. Ekspresi dan pengakuan hasil. Beberapa hari kemudian, tokoh protagonis pria bertemu dengan seekor burung hitam. Setelah melihat kecanduan narkoba pihak lain, tokoh protagonis pria itu langsung mengenalinya sebagai pembunuh bayaran bernama Eagle dari sebelumnya. Sepertinya mereka telah berevolusi dan kembali untuk membalas dendam. Kekuatan Blackbeard jelas meningkat kali ini. Menghadapi para prajurit kuat dari tokoh protagonis pria, dia berlarian dengan sembrono tanpa terluka. Dan ia juga dapat menggunakan penangkalan sihir. Secara langsung mengimbangi kekuatan militer protagonis pria. Dia bahkan menguasai kekuatan petir. Sihir, sejenis serangan jarak jauh. Namun, pemeran utama pria juga memiliki jurus mematikan baru kali ini. Pedang yang diberikan oleh penunggang kuda tanpa kepala. Gila di luar imajinasi. Menempel erat pada tubuh besar burung hitam itu. Hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan meskipun terjadi perlawanan. Selama konfrontasi tersebut, tokoh protagonis pria ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Manfaatkan kekuatan serangan lawan. Anak panah itu menembus tubuh burung hitam itu dengan sekali tembakan. Setelah pertempuran, tokoh protagonis pria tersebut menyatakan pemahamannya terhadap tindakan balas dendam Blackbeard. Saya juga sangat mengagumi terobosan dan evolusinya. Namun, musuh tetaplah musuh. Pukulan terakhir harus diberikan. Tokoh utama pria masih belum mau menyelesaikan masalah ini. Tokoh utama bertemu dengan seekor naga merah dalam perjalanan pulang. Dan dia langsung bertanya kepada pemeran utama pria. Apakah Anda pernah bertemu dengan elang pembunuh yang telah berevolusi? Tokoh protagonis pria tersebut mengungkapkan penyesalannya atas hal ini. Jika itu adalah kerabat Anda, aku sudah membunuhnya. Red Dragon belum memberikan komentar mengenai hal ini. Sebaliknya, mereka justru sangat tertarik dengan senjata pedang iblis milik tokoh protagonis pria. Lagi pula, ini adalah aksesori untuk Raja Peri. Sepertinya pemeran utama pria sangat dicintai oleh Raja Peri. Tokoh protagonis pria melihat bahwa naga merah itu tidak menunjukkan permusuhan. Mereka kemudian mulai bertukar informasi intelijen dengan pihak lain. Hingga senja. Aku baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada teman baruku yang bernama Rune. Pria itu jelas bisa merapal mantra secara instan tanpa mengucapkan mantra. Tapi dia memang suka melafalkan mantra sebelum mengucapkan mantra. Menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri tentang kerutan. Jika tidak, akan terasa seperti keajaiban itu sia-sia. Namun, ketika benar-benar terjadi pertempuran sengit, tidak mungkin untuk terus seperti itu. Mau tidak mau, hal itu akan menimbulkan masalah baru. Seorang teman membawa sedikit kejutan ala Prancis. Menggoyang-goyang teman baru ini. Belum lama ini pemeran utama pria. Seseorang yang terdampar ditemukan di pantai. Tokoh protagonis pria itu cukup senang ketika menemukannya. Mereka langsung memilih untuk membawanya kembali ke kediaman mereka agar ia pulih. Lagi pula, tokoh protagonis pria itu belum pernah melihat orang hidup selama 20 tahun. Dan disebut Abel. Pria itu mengucapkan terima kasih banyak kepada tokoh protagonis pria setelah bangun tidur. Pada saat yang sama, berhati-hatilah. Takut melukai harga diri pemeran utama pria. Lagi pula, si dermawan itu bahkan tidak memiliki pakaian yang layak. Ia konon adalah seorang pesulap. Tapi dia bahkan tidak membawa tongkat sihir. Kemungkinan besar, kehidupan akan sangat memuaskan. Mengenai fakta bahwa tokoh protagonis pria adalah seorang pesulap, Abel tidak terkejut. Lagi pula, separuh penduduk di kerajaan-kerajaan pusat akan mentolerirnya. Tokoh protagonis pria secara diam-diam melontarkan kritik dalam bahasa Tionghoa klasik. Pria yang mengaku sebagai malaikat itu sebenarnya mengatakan kepadaku bahwa peluangnya hanya 1/5. Setelah percakapan mereka, Abel kembali ke pantai. Saya sudah mencari ke sana kemari tetapi tidak menemukan apa yang saya cari. Jadi kemudian, dia mengusulkan untuk menyewa tokoh protagonis pria untuk membawanya ke sebuah kota di utara. Rune sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan uang kepada tokoh protagonis pria. Mereka juga khawatir bahwa memberikan uang secara langsung akan melukai harga diri pemeran utama pria. Setelah berpikir sejenak, tokoh protagonis pria itu setuju. Meskipun tidak mudah untuk mengatur papan catur secara menyeluruh. Pemeran utama prianya tampan. Aku sangat ingin merasakan peradaban dunia lain. Namun, sebelum berangkat, masih ada yang perlu diselesaikan. Itu artinya bertarung dengan penunggang kuda tanpa kepala. Pelatihan tempur sebelum keberangkatan. Meskipun pertempuran berakhir dengan kekalahan protagonis pria. Namun, ksatria tanpa kepala itu memberikan pukulan fatal kepada sang protagonis. Sebagai hadiah perpisahan,
Keduanya berangkat bersama pagi-pagi keesokan harinya. Meskipun Abel tidak tahu sihir, namun, ia dapat menggunakan ayam jantan petarung yang tidak diketahui oleh para penyihir. Oleh karena itu, mengatasi beberapa hambatan. Para monster di jalanan bukanlah tandingan bagi mereka. Hingga mereka bertemu dengan sekelompok manusia kadal. Barulah saat itulah tokoh protagonis pria memiliki kesempatan untuk bertindak. Dia dengan santai menembakkan serangkaian tombak es dan memusnahkan semua manusia kadal. Abel tercengang ketika melihat ini. Mengesampingkan bagaimana tokoh protagonis pria merapal mantra tanpa tongkat sihir. Senjata es yang menembak cepat itu saja sudah sangat keterlaluan. Sihir biasanya tidak terbatas pada mantra yang menargetkan satu sasaran saja. Tokoh protagonis pria yang tak tertandingi. Hal ini hanya dapat dikaitkan dengan aku menggunakan sihir air mulia. Kemudian, 2 gelas air lagi dihasilkan. Suruh Abel minum air sebelum muntah. Namun kemudian Abel menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Terakhir kali tokoh protagonis pria dilahirkan, ia masih berupa air murni selama 10 tahun. Tapi ini bukan kutukan. Tokoh protagonis pria itu terdiam. Anda tidak bisa begitu saja mengakui bahwa itu dibuat-buat saat itu juga agar terlihat keren. Dalam perjalanan, keduanya bertemu dengan kelompok batu penggiling lainnya. Pihak lain itu membuat Abel merasa agak gelisah. Karena meskipun fase penggilingan ditembus oleh teknik pertarungan, pihak lain masih mampu membalas dengan cepat. Namun, tokoh protagonis pria memiliki caranya sendiri untuk mengatasi hal ini. Mengirim pasukan secara sembarangan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Ini dengan mudah menyelesaikan semua masalah penggilingan gambar. Namun pada akhirnya, hal itu selalu terasa agak aneh. Dia belum meninggal, tetapi tetap tidak bergerak. Tokoh protagonis pria percaya bahwa inilah prinsip di balik hilangnya fungsi dasar. Pola di bagian bawahnya adalah bukti terbaik. Setelah melanjutkan perjalanan ke depan, keduanya bertemu dengan seekor kuda Nil raksasa. Dan di atasnya ada sebuah kelompok. Naga itu melancarkan serangan terhadapnya. Abel percaya bahwa kuda Nil berada di tanah. Sangat tidak menguntungkan. Namun, tokoh protagonis pria memiliki pendapat yang berbeda. Seperti yang diperkirakan, sihir kuda Nil itu tidak efektif. Dengan mudah, dia menyebabkan semua naga jatuh ke tanah. Berkemah di malam hari. Abel menyebutkan bahwa jebakan serupa juga ada di kota-kota bawah tanah. Tokoh protagonis pria langsung tertarik begitu mendengar hal ini. Namun kemudian aku tiba di dunia lain. Kamu benar-benar perlu merasakan pengalaman di ruang bawah tanah itu. Abel memperhatikan ketertarikan pemeran utama pria. Jadi, dia memberinya pelatihan singkat tentang pengetahuan umum negara-negara bagian tengah. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa pemeran utama pria selalu. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui hal yang sama. Keesokan harinya, Abel tak tahan lagi. Dari mana sebenarnya sumber informasi tokoh protagonis pria tersebut? Tokoh protagonis pria tiba-tiba teringat. Informasi yang dipertukarkan dengan naga merah. Hanya saja, beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat diungkapkan adalah kecerdasan itu berasal dari makhluk yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Saat mereka melakukan perjalanan, sebuah bayangan gelap melintas di dekat mereka. Bahkan pemeran utama pria pun kini menunjukkan ekspresi serius. Hanya karena penyelamatan yang ada di depan kita. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi manusia. Namun, tokoh protagonis pria cukup berpengalaman dalam hal ini. Dia segera menyuruh Abel untuk membuang uang hasil penjualan daging dari barang bawaannya. Menyelamatkan. Setelah mengamankan potongan daging itu, hewan itu memang tidak melancarkan serangan lagi. Keduanya hanya terkejut saat berada di ketinggian rendah. Lalu ia terbang pergi, tampak sangat puas. Keduanya melarikan diri dari langit. Abel mulai mengomel. Entah itu kuda Nil sebelumnya atau angka 19 barusan. Ini adalah monster yang belum pernah disaksikan siapapun selama ratusan tahun. Kurasa jika bukan karena deretan pegunungan besar di depan kita ini, kerajaan-kerajaan manusia di utara telah menderita. Pada titik ini, tokoh protagonis pria menemukan beberapa kuda Nil. Naga yang lolos dari genggamanku. Abel melihat bahwa tokoh protagonis pria hendak mengambil langkah. Dia buru-buru berkata, ini adalah target yang harus dihadapi oleh 20 petualang. Meskipun demikian, korban jiwa tetap tak terhindarkan. Namun, tokoh protagonis pria tidak peduli. Konten ini sepenuhnya menunjukkan apa artinya menjadi sepenuhnya tunduk kepada mereka yang datang untuk menyelamatkan saya. Nono menyerang Flying Dragon dengan pukulan keras. Pada akhirnya, dia berhenti berakting sama sekali. Gunakan Wu Ying Chang secara langsung. Mantra instan memusnahkan semua naga. Setelah itu, Abel berseru bahwa dia belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidupnya. Kita sudah pernah memenangkan pertempuran semudah ini sebelumnya. Tokoh protagonis pria itu langsung menyatakan, jika Anda menyukai situasi hidup dan mati, bukan berarti saya tidak bisa bekerja sama. Persekutuan petualang. Seorang penyihir tipe air baru saja tiba. Benar-benar menepis anggapan bahwa sihir air memiliki daya serang yang lemah. Persepsi bahwa alat ini hanya dapat digunakan sebagai alat bantu. Dinding es yang dapat dengan mudah dipotong bahkan dengan pisau yang disegel. Di tangannya, benda itu berubah menjadi senjata massal.
Satu mesin dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar monster. Belum lagi jangkauan lemparannya yang sangat luas. Biasanya, bahkan sihir jarak jauh seharusnya hanya muncul di sekitar pemain yang menggunakan mantra tersebut. Dan kulkasnya. Benda itu sebenarnya bisa menembus celah-celah pada selaput pelindung naga tersebut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sihir api yang legendaris dan membara. Hanya seorang cendekiawan yang bisa melakukannya. Itu mampu memusnahkan 1000 pasukan dalam sekali serang. Musnahkan sekelompok naga dengan satu serangan. Keberadaannya menakutkan, mampu memusnahkan seluruh kota dalam satu serangan. Siapa yang menyangka? Seorang anak laki-laki yang terlihat sangat muda. Memiliki kekuatan seperti itu. Anak laki-laki yang sedang dibicarakan semua orang. Tentu saja, tokoh protagonis pria itulah yang baru saja tiba di Rune belum lama ini. Pada saat itu, tokoh protagonis pria, yang merupakan seorang tentara, menyelamatkan Abel. Mereka langsung menjadi sangat antusias. Abel kemudian menjadi pemeran utama pria. Saya membayar koin perak sebagai biaya masuk. Bawa tokoh protagonis pria ke persekutuan petualang untuk melapor tugas. Dia bahkan menyarankan agar dirinya menjadi pemberi rekomendasi untuk pemeran utama pria. Biarkan dia melewati masa pemula dan menjadi petualang tingkat bumi. Dengan cara ini, Anda bisa menerima komisi dengan bayaran tinggi sejak awal. Tokoh protagonis pria, yang baru saja memburu sejumlah besar wife. Diperkirakan bahwa tidak akan ada kekurangan uang untuk waktu yang lama. Setelah Abel bergabung dengan serikat, mereka menerima sambutan hangat. Oleh karena itu, tokoh protagonis pria tidak mengganggu pertandingan ulang mereka. Saya keluar dari gedung serikat pekerja untuk menghirup udara segar. Tepat saat itu, aku bertemu dengan seorang peri berambut pirang yang cantik. Pertemuan rahasia berhasil dilakukan antara kedua direktur program panjang umur tersebut. Peri itu langsung mengenali tokoh protagonis pria tersebut. Dia mengenakan jubah Raja Peri. Oleh karena itu, sebelum pergi, mereka mengisyaratkan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Kita pasti akan bertemu lagi. Pada saat itu, ia mengenang masa lalu bersama teman-temannya. Abel, yang baru saja selesai, menemukan pemeran utama pria. Dia menarik tokoh protagonis pria ke konter untuk menjadi tamu petualang. Nina, petugas di konter. Saya cukup terkejut mendengar bahwa Abel akan merekomendasikan pemeran utama pria. Lagi pula, skuadron kapal merahnya. Saya tidak pernah merekomendasikan siapapun. Abel menyatakan bahwa pemeran utama pria memiliki kemampuan tersebut. Namun, saya perlu menjelaskan detailnya kepada Presiden. Setelah melihat Abel kembali dengan selamat, Presiden. Dia tampak menghela napas lega. Kemudian perhatian beralih ke tokoh protagonis pria. Abel mengatakan bahwa pemeran utama pria lebih kuat darinya. Ini agak kurang baik. Namun setelah melihat batu sihir naga yang mereka berdua keluarkan, aku langsung mempercayainya. Lagi pula, batu-batu ajaib ini melambangkan naga yang terbang. Kuantitas. Namun, situasinya telah mencapai titik di mana kampanye nasional untuk melawannya menjadi. Abel meyakinkan ketua. Dia dan tokoh protagonis pria bertemu dengan kelompok ini. Lokasi naga tersebut berada di sebelah selatan Gunung Iblis. Tokoh protagonis pria juga mengetahui dari percakapan mereka bahwa ternyata aku sudah hidup selama 20 tahun. Di Gunung Iblis, tempat yang bahkan para petualang pun tak berani mendekat. Pada saat itu, teman-teman Abel menerobos masuk ke ruang penerimaan tamu. Ekspresinya penuh kekhawatiran untuk Abel. Jadi, ketua dewan berhenti mengganggu mereka saat minum. Dia membawa tokoh protagonis pria ke kantor untuk mendaftar. Tokoh protagonis pria mencurigai presiden. Menurutmu, mengapa kamu bisa berada di BJ? Menurutnya, mengalahkan naga-naga itu mungkin akan menaikkan levelnya. Namun, presiden menyatakan, sebagai petualang peringkat B, Abel hanya dianggap sebagai seorang jenius. Namun dia lebih lemah daripada seekor naga terbang sekalipun. Begitu banyak batu ajaib. Apakah ini hanya membuktikan bahwa kekuatan protagonis pria sangat luar biasa? Presiden melakukan kontak. Tubuh tokoh protagonis pria merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Fisik yang kuat ini. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pesulap. Untungnya saat ini. Entry Nina. Menginstruksi pertanyaan lebih lanjut dari ketua. Setelah penyelidikan singkat, tokoh protagonis pria kemudian secara resmi terdaftar sebagai petualang peringkat D. Terungkap bahwa tokoh protagonis pria tersebut belum pernah ke ruang bawah tanah. Nina kemudian menyarankan agar dia mengikuti kursus pemula lusa. Setelah sesepuh itu memperoleh beberapa pengetahuan, Abel siap mengambil peran utama pria. Pergi beli pakaian dan sihir. Tokoh protagonis pria bertanya-tanya apa tujuan dari rintangan iblis tersebut. Saya tidak pernah menggunakan penghalang sihir saat merapal mantra. Sedangkan untuk penghasilan, Anda tidak perlu menghitungnya sendiri. Abel bertanya-tanya dari mana sifat pelit pemeran utama pria itu berasal. Baru saat itulah aku mengerti. Tokoh utama pria merujuk pada pinggang. Senjata yang hanya bisa digambarkan sebagai pisau kecil. Kemudian tokoh protagonis pria bertanya tentang akal sehat mengenai dunia ini. Temukan keburukan di dunia ini. Satuan ukurannya hampir sama seperti di zaman modern. Ini sepertinya bukan kebetulan. Ini hanya membuktikan bahwa dia adalah orang yang bereinkarnasi.
pengaruh yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Malam itu, tokoh protagonis pria dipaksa untuk pergi ke sebuah jamuan makan. Dia menyelamatkan nyawa Apel. Mereka secara alami menjadi tokoh utama dalam jamuan makan tersebut. Dia terpaksa minum alkohol dalam jumlah yang cukup banyak. Saya masih sakit kepala keesokan harinya. Tokoh protagonis pria kemudian diantar ke asrama mahasiswa baru oleh Nina. Memperkenalkan dua teman sekamar yang juga baru bekerja. Setelah Nina pergi, Niels berseru betapa cantiknya pramuniaga itu. Aite menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Asisten penjualan sangat diminati, dia tidak akan mendapat kesempatan. Nina kemudian kembali. Mereka juga membawa teman sekamar baru, Amon. Bersama kolega ini, para sahabat Abel. Setelah mengetahui kekuatan tokoh protagonis pria, disepakati secara bulat bahwa dia tidak boleh direkrut oleh kekaisaran. Abel sangat yakin tentang hal ini. Karena nama lengkap kekaisaran itu terdengar mengerikan. Tokoh protagonis pria, yang menderita Chunibyu, sindrom anak SMP, yang parah, tidak akan pernah bergabung. Setan itu tidak pernah menduga hal ini. Namun, itu hanyalah sebuah perintah sederhana. Tapi kemudian dia bertemu dengan seorang pesulap yang membuat sihir air menjadi sangat serbaguna. Api neraka yang gagah perkasa. Api sama sekali tidak bisa menembus jembatan esnya. Kekuatan sihir itu langsung lenyap sebelum sempat dilemparkan. Setan yang mahir dalam semua jenis sihir. Sekarang dia hanya bisa bertarung 1 lawan 1 dengan manusia. Untuk sesaat, tidak jelas siapa sebenarnya monster itu. Yang tidak diduga oleh iblis adalah pesulap ini sebenarnya seorang pemula yang baru saja mulai memainkan Dung Eon tersebut. Saat itu, tokoh protagonis pria baru saja selesai mengikuti kuliah dasar tentang Dung Eon. Kita telah memasuki fase penyerbuan ruang bawah tanah. Sang dosen tidak lupa menjelaskan sambil berjalan. Karena jumlah monster di ruang bawah tanah meningkat drastis setiap beberapa tahun. Meningkatkan risiko penyerapan kelembapan. Itulah mengapa ada pintu masuk ke kota bawah tanah dan keluar kota. Pasang dinding ganda. Digunakan untuk bertahan melawan serangan dari dalam maupun luar. Setelah memasuki ruang bawah tanah, instruktur mengumumkan bahwa semua orang bebas bergerak. Lagi pula, tidak ada monster berbahaya di lantai pertama. Ketika tokoh protagonis pria dan teman sekamarnya, Amon, sedang menjelajah. Bertemu dengan seorang tentara. Monster jenis ini tidak berbahaya bagi pemula. Jadi, tokoh protagonis pria berubah menjadi pengasuh yang protektif. Gunakan senjata es untuk melumpuhkan anggota tubuh dan dada perut prajurit. Biarkan Amon memukul kepalanya dan memberikan pukulan fatal. Dengan cara ini tidak ada bahaya. Hal ini juga memungkinkan Amon untuk memiliki rasa partisipasi tertentu. Lagi pula, tokoh protagonis pria hanya menjelajahi bawah tanah karena rasa ingin tahu. Kota. Kita tidak bisa menghilangkan kesempatan ini bagi Uni Asia untuk mendapatkan pengalaman sebagai pendatang baru. Setelah beberapa hari menjelajahi ruang bawah tanah, tokoh protagonis pria memutuskan untuk pergi ke perpustakaan di dekat gedung perkumpulan mahasiswa. Pelajari tentang alkimia dari seseorang yang sangat ingin tahu. Aku tidak menyangka itu akan terjadi begitu aku meninggalkan perpustakaan. Lalu saya menyadari di luar gelap gulita. Saat menengadah ke langit, saya menyadari sedang terjadi gerhana matahari. Kemudian terjadilah fenomena aneh. Seluruh dunia telah terbalik. Merasa ada sesuatu yang tidak beres di belakangku. Tokoh protagonis pria secara naluriah menerapkan pertahanan dinding es. Itu menghalangi datangnya api neraka. Saat api neraka itu perlahan padam, seorang pria dengan tanduk di kepalanya. Seorang wanita berekor datang menghampiri tokoh protagonis pria. Pemeran utama pria langsung mengenalinya sekilas. Inilah iblis yang disebutkan dalam Raja Iblis. Meskipun buku tersebut menyebutkan, jika Anda bertemu monster semacam ini, larilah secepat mungkin. Namun situasi saat ini, tidak ada pilihan lain selain Perang Dunia Pertama. Api neraka iblis itu sangat dahsyat. Namun, pasukan protagonis pria cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Tanpa diduga, iblis itu mengangkat tangannya dan mengubah gerakannya. Tokoh utama tertembak di bahu dengan senapan mesin ringan. Namun, itu di luar dugaan iblis. Hasil yang diharapkan adalah protagonis pria terkena tembakan langsung dari senjata angin. Yang mengejutkan, dia sama sekali tidak terluka. Setelah pemeriksaan cermat, ditemukan tokoh utama pria sebenarnya mengenakan jubah Raja Peri. Meskipun agak rumit, namun, ekspresinya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Berhubungan intim dengan pemeran utama pria di toilet umum, hubungan mereka menjadi rapuh. Meskipun pembelaan protagonis pria itu sangat kuat, namun kecepatan iblis itu sungguh luar biasa cepat. Sekalipun puluhan senjata dikirim untuk menyerang bersama-sama, namun mereka bahkan tidak bisa menyentuh iblis. Gerakan yang tak terduga dan lincah. Hal itu jelas bergantung pada efek sihir penyegelan. Tokoh protagonis pria menyadari bahwa serangan fisik tidak efektif, jadi dia memilih menggunakan isyarat sebagai gantinya. Lagi pula, kemampuan pedang iblis itu lebih rendah daripada kemampuan pedang Raja Peri. Tidak perlu disebutkan. Kemudian, iblis itu menemukan bahwa pedang sang protagonis juga merupakan peri. Kami semakin penasaran dengan identitas pemeran utama pria. Baru saja memadatkan bola api.
Serangan itu dipadamkan oleh tombak es yang dilancarkan protagonis pria terlebih dahulu. Kita tak bisa tidak takjub melihat betapa mengerikannya tokoh utama pria itu sebenarnya. Ingin mencekik tokoh protagonis pria. Dorongan untuk membunuh sejak masih bayi semakin kuat. Namun, pembelaan tokoh protagonis pria itu sekuat batu karang. Setan itu mencoba segala cara tetapi tidak berhasil melewati mertuanya. Sebaliknya, tokoh protagonis pria mendorongnya keluar dari kelemahannya. Sang penyihir dan tombak es menyerang secara langsung. Setan itu sama sekali tidak takut akan hal ini. Badai api melelehkan tombak es di sekeliling tubuhnya. Kemudian mereka menggantinya dengan dinding tanah untuk menghalangi semua tombak es. Namun, gerakan mematikan dari tokoh protagonis pria terjadi seketika itu juga. Kemudian, bilah-bilah air itu menari dengan liar. Seketika itu juga, pedang tersebut mengiris pipi iblis itu hingga terbuka. Tokoh protagonis pria memanfaatkan keunggulannya dan bersiap untuk menghindari serangan lebih lanjut. Kecepatan reaksi iblis itu sungguh luar biasa cepat. Tidak hanya menghalangi pedang protagonis pria. Luka di pipiku sembuh seketika. Sebaliknya, mereka membanting tokoh protagonis pria ke dinding. Namun, kesombongan iblis itu tidak berlangsung lama. Mereka mendapati bahwa seluruh tubuh mereka tertutup tetesan air. Inilah jurus mematikan sebenarnya dari tokoh protagonis pria. Perpaduan antara mantra dan air mendidih adalah sebuah imitasi. Iblis pedang itu justru berhasil menembus jurus mematikannya sendiri. Tokoh protagonis pria tidak berani ceroboh dan fokus untuk mengatasi situasi tersebut. Tak lama kemudian, iblis itu menggunakan alat pemadam api untuk menusuk mulutnya. Ekspresinya semakin bersemangat. Sayang sekali tentang hari dan waktu itu. Ini akan segera berakhir. Pertempuran yang sangat mendebarkan. Ini tidak bisa terus berlanjut lagi. Aku tidak punya pilihan selain memberitahu pemeran utama pria. Nama saya Leomore. Tanpa diduga, setelah pemeran utama pria menyebutkan namanya, satu kalimat saja sudah mengungkap tubuh iblisnya. Dia tak bisa menahan perasaan ingin membunuh yang kembali muncul terhadap tokoh protagonis pria itu. Namun jelas, tokoh protagonis pria tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak punya pilihan selain setuju untuk bertarung lagi di lain waktu. Lagi pula, dengan kekuatan pemeran utama pria, keduanya pasti akan bertemu di masa depan. Tokoh protagonis pria menghela napas lega setelah melihat iblis itu menghilang. Mengira itu bukan jubah Raja Peri. Saya kemungkinan besar berada dalam bahaya besar. Setelah kembali ke guild, saya menemukan bahwa teman sekamar saya telah menjadi korban perundungan. Lawan tidak hanya melancarkan serangan mendadak di lapangan latihan. Mereka bahkan sampai menyebutnya sebagai melatih kewaspadaan teman sekamar mereka. Tokoh protagonis pria menggunakan metode yang sama seperti orang lain untuk melawan mereka. Serangan mendadak menggagalkan semua rencana lawan. Dia juga mengurus pemimpin yang bernama Gan. Akhirnya, sebuah langkah diambil yang memungkinkan iblis untuk menindasnya. Sihir air. Bagaimana cara mencapai hal yang serupa? Efek percepatan dari sihir angin. Pilihan pria. Pertama, bekukan tanah hingga menjadi permukaan es yang halus. Kurangi gesekan. Kemudian, semburan air disemprotkan secara merata dari belakang. Mencegah cedera. Namun hasilnya adalah kecepatannya bahkan lebih lambat daripada seluncur es. Tokoh protagonis pria sempat patah semangat, tetapi kemudian ia pulih. Lagi pula, dia abadi dan punya banyak waktu. 20 tahun sebelumnya. Begitulah cara saya mengembangkan sihir baru. Baiklah, mari kita mulai duluan. Carilah teknik alkimia dari alam iblis di perpustakaan. Lagi pula, ini berkaitan dengan gaya hidup pertaniannya yang sepenuhnya otomatis. Malapetaka besar bagi rakyat. Saat ini, kata-kata terakhir Si Hongjian mengubah benih murni di perpustakaan. Mereka menemukan bahwa sihir yang digunakan oleh tokoh protagonis pria itu sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, hukum hanya dapat menjelaskan. Sihir yang dimiliki tokoh protagonis pria sepenuhnya orisinal. Ini adalah satu-satunya keluhan yang pernah dilontarkan oleh tokoh legendaris tersebut. Hanya seorang pesulap yang bisa melakukannya. Sebuah insiden kecil terjadi di lantai 5 ruang bawah tanah dengan rekan kerja ini. Satu regu beranggotakan 5 orang yang hanya mampu melakukan satu serangan. Seharusnya itu tidak muncul di. Setelah insiden pemusnahan goblin, pemimpin serikat mengetahui hal itu. Jelas sekali ini adalah masalah berulang yang disebabkan oleh kelembapan yang hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun. Langsung, mereka merekrut pasukan pedang merah dan brigade putih. Diskusikan langkah-langkah penanggulangan bersama-sama. Karena protagonis pria saat ini hanyalah seorang petualang tingkat rendah. Persyaratan sebenarnya untuk berpartisipasi dalam perang besar belum terpenuhi. Jadi, bahkan di saat yang menegangkan seperti itu, tokoh utama pria masih bisa bersantai. Bersantai di perpustakaan. Sambil berjalan naik tangga, tokoh protagonis pria bertemu kembali dengan elf yang pernah ia temui sebelumnya. Sinar matahari yang lembut menyinari wajahnya. Dalam waktu singkat, aktor utama pria yang tampan itu tak sanggup mengalihkan pandangannya dari pria tersebut. Pada saat yang sama, pasukan ekspedisi untuk menaklukkan gelombang pasang telah dikumpulkan. Masing-masing adalah petualang peringkat C atau lebih tinggi. Lagi pula, misi yang begitu berbahaya.
Kita tidak bisa membiarkan petualang di bawah peringkat D mati. Sebelum membuka pintu, Zero menggunakan sihir angin untuk mendeteksi lumut di bawah tanah. Ratusan fluktuasi kehidupan langsung terdeteksi. Jumlahnya jauh melebihi jumlah di area yang pernah terkena kelembapan sebelumnya. Dalam kasus ini, kami juga harus mengerahkan semua petualang kami untuk bertempur. Teman sekamar tokoh protagonis pria ternyata juga tergabung dalam guild tersebut. Oleh karena itu, dia bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, Pri di perpustakaan mengenali tokoh protagonis pria tersebut. Dia dengan antusias memperkenalkan dirinya sebagai Salat. Dia adalah pustakawan di perpustakaan ini. Pikiran pertama protagonis pria adalah bertanya tentang iblis. Setelah dipikir-pikir lagi, lalu dia menanyakan tentang ilmu alkimia yang dapat mengendalikan golem tersebut. Salat agak terkejut dengan hal ini. Tidak banyak buku alkimia tentang golem di perpustakaan. Untungnya, saya hafal semua koleksi museum tersebut. Dia bisa menemukan buku apapun yang diinginkan tokoh protagonis pria. Selama percakapan mereka, keduanya menemukan bahwa mereka sama-sama menyukai buku. Namun, nada bicara pemeran utama pria. Ini seperti membicarakan hal-hal dari beberapa dekade yang lalu. Namun, sebagai seorang elf, Salat juga merupakan makhluk abadi. Perasaan ini agak familiar. Mereka tidak menyadari bahwa tokoh protagonis pria yang abadi itu. Mungkin dia bisa hidup lebih lama lagi. Pada saat ini, sejumlah besar goblin. Gerbang penjara bawah tanah telah berhasil ditembus. Ketua perkumpulan itu segera memberi arahan kepada para petualang. Serang dengan sihir dan panah. Bumi pada jarak yang aman. Untuk mengurangi kekuatan para monster hingga batas maksimal. Sayangnya, jumlah goblin terlalu banyak. Bahkan ada yang memiliki kemampuan kendali jarak jauh yang sama. Kemampuan menyerang dan bertahan goblin. Untungnya, warga negara perbatasan tersebut memimpin pasukan untuk memberikan dukungan. Mereka berhasil menutup celah yang hampir terbuka. Namun, pasukan goblin itu tampak tak berujung. Han, yang tak gentar menghadapi kematian, menerjang maju, melangkahi mayat-mayat rekan-rekannya. Pesanan tersebut tidak hanya tidak dipenuhi tepat waktu. Ini juga merupakan ujian besar bagi kekuatan fisik sang petualang. Mata Abel digigit oleh tokoh protagonis pria. Mulailah mengeluh. Mengapa tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu dalam skala sebesar itu seperti tokoh protagonis pria? Sihir mematikan. Teman sekamar tokoh protagonis pria adalah Abel. Ember terakhir berisi pedang untuk meraih kesuksesan telah dikirimkan. Pada saat yang sama, hal ini juga mencatatkan rekor kehadiran presiden. Itu artinya akan ada sesuatu yang besar segera terjadi. Teman sekamar lainnya. Mereka semua melakukan apa yang mereka bisa. Saat senja menjelang, pasukan goblin hampir sepenuhnya musnah. Namun semua orang tetap dalam keadaan siaga tinggi. Mereka semua menggunakan kemampuan terbaik mereka. Selesaikan teka-teki goblin yang tersisa. Nasibku yang aneh. Jenderal Goblin kemudian muncul. Namun yang tidak saya duga adalah Jenderal Goblin memiliki total 3 buah. Ini artinya, akan ada Raja Goblin yang lebih kuat lagi yang akan datang. Semua orang langsung mendefinisikan peran mereka dengan jelas. Mereka masing-masing berurusan dengan seorang Jenderal Goblin. Tidak berupaya menyelesaikan masalah dengan menurunkan suku bunga secepat mungkin. Di luar dugaan, pertempuran belum berakhir. Sebuah bilah angin raksasa melesat keluar dari pintu masuk penjara bawah tanah. Para petualang hampir tidak mampu bertahan dengan perisai raksasa mereka. Namun, ketiga Jenderal Goblin itu tewas akibat teknik terlarang tersebut. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan dan kecepatan ini bukan berasal dari baling-baling kincir angin. Sebaliknya, itu adalah Raja Goblin. Itu hanyalah tekanan angin yang dihasilkan oleh krisis acak. Rasanya, pihak lain jelas-jelas mencakup semua museum, termasuk orang-orang mereka sendiri. Mereka semua ingin membunuh Abel dan Pil dari Brigade Putih. Serangan gabungan. Di luar dugaan, tubuh lawan kebal terhadap pedang dan tombak. Kekuatan serangannya juga mencengangkan. Untuk sesaat, keduanya tidak punya pilihan selain menghindar. Di saat krisis, Abel. Sebaliknya, mereka langsung menyerbu jalur serangan Raja Goblin. Pertama, serangan itu berhasil dihindari dengan sempurna menggunakan teknik aura pedang. Kemudian dia melepaskan teknik bertarung yang menembus pertahanan. Peluru itu menembus dada lawan dalam sekali serang. Sesuai harapan, Raja Goblin tidak terluka parah. Tapi apa yang Abel inginkan? Insiden zombie singkat inilah yang menjadi inti permasalahannya. Barbel itu mulai bergerak, dan suasana hatiku sudah baik. Hujan peluru magis berskala besar yang berlangsung lama. Abel juga berada dalam jangkauan serangan. Mampu menghindar dengan Eagle Apples, S-Edge. Oleh karena itu, Raja Gebuling menghadapi serangan ini secara langsung. Langkah mematikan kekuasaan. Setelah mengeluarkan raungan ketidakbersediaan, lalu dia ambruk ke tanah, terkulai lemas. Para penonton bersorak gembira atas kemenangan yang diraih dengan susah payah ini. Tokoh protagonis pria, yang sama sekali tidak menyadari situasi tersebut. Aku baru saja menghabiskan hari yang menyenangkan bersama Sla. Namun, masalah kelembapan ini jelas belum berakhir. Tokoh utama pria cukup santai. Dia yang abadi.
Seolah-olah aku telah kehilangan konsep waktu. Meskipun melewatkan peristiwa kelembapan besar yang hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun. Renungan di jamuan perayaan kemenangan. Anda masih bisa makan gratis. Teman sekamar saya dengan antusias sedang berdiskusi. Duel Abel dengan Raja Goblin. Betapa menakjubkannya. Dia hanya peduli pada bayangan pedang itu. Langkah itu terdengar cukup keren. Lin bertanya kepadanya mengapa kerutan di wajah Yongchang sepertinya tidak pernah hilang. Dia berkata, itu tergantung pada selera mode masing-masing orang. Sama sekali tidak menyadari bahwa merapal mantra membutuhkan aliran yang terus-menerus. Kerutan yang telah diperbaiki. Lagi pula, dia selalu merapal mantra sesuai dengan hukum. Yongchang datang ke sini hanya demi terlihat keren. Saat kelembapan terus menyebar. Bekerja. Pertemuan itu juga menutup sementara kota bawah tanah tersebut karena alasan keamanan. Teman sekamar tokoh protagonis pria sangat merasa tertekan. Lagi pula, tidak ada misi jika Anda tidak bisa masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tokoh protagonis pria melihat ini. Jadi saya mengirimkannya ke teman sekamar saya. Permintaan untuk mengumpulkan biji anak iblis. Ini tidak hanya berarti tidak ada bor yang tersisa. Harga pembeliannya juga lebih tinggi daripada membeli langsung dari persekutuan alkemis. Hari yang murah. Tokoh protagonis pria menemukan bahwa seorang satria dari kerajaan tersebut sedang melecehkan seorang gadis. Namun secara tak terduga, turun tangan untuk melindunginya. Ini telur yang pernah kuberi pelajaran sebelumnya. Sang satria merasa tidak senang karena para petualang biasa berani mencampuri urusannya. Seketika itu juga, dia hendak memberi pelajaran kepada pihak lain. Tanpa diduga, dia tersandung dan jatuh tersungkur begitu melangkah maju. Saat berusaha bangun, dia jatuh lagi. Pada saat itu, pions dari Brigade Putih muncul. Para ksatria diminta untuk berhenti. Tindakan seperti itu hanya mencoreng reputasi para ksatria kerajaan. Para ksatria juga ingin menggunakan identitas mereka untuk memeras orang. Saya tidak pernah menyangka Phelps akan memiliki status setinggi itu. Bukan hanya penerus kepala keluarga Marquis of Helene. Ayahku adalah mantan Grand Master Ksatria Kerajaan. Jadi, para ksatria tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis yang telah dirampok, Phelps kemudian mendongak dan menatap tokoh protagonis pria di lantai atas. Kehebatannya memang pantas didapatkan. Tokoh protagonis pria itu langsung mengerti. Orang bernama Abel itulah yang menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. Malam itu, Abel meminta tokoh protagonis pria untuk berpatroli di jalanan bersamanya. Ternyata pihak kerajaan memotret tim investigasi tersebut. Menyelidiki kelembapan. Namun, beberapa anggota Ordok Satria yang menyertainya memiliki karakter yang patut dipertanyakan. Oleh karena itu, inspektur berharap Abel akan membantu. Temukan orang-orang ini. Pada saat itu, tokoh protagonis pria menyadari ada sesuatu yang salah. Kedua petualang ini belum pernah bertemu sebelumnya. Namun kota bawah tanah itu telah ditutup rapat. Datang ke Rune saat ini cukup tidak biasa. Lalu keduanya saling mengikuti hingga masuk ke sebuah gang kecil. Namun di luar dugaan, mereka kehilangan jejak mereka. Penjelasan protagonis pria saat ini tentang sihir berasal dari hatinya dan melancarkan serangan mendadak tentu saja sangat mudah. Setelah mengetahui bahwa penyerang juga menjatuhkan peralatan alkimia, tokoh protagonis pria itu langsung ingin menjadikannya sahabat karibnya. Namun, Abel menyatakan bahwa ini adalah bukti. Proposal tersebut harus diajukan ke serikat pekerja terlebih dahulu. Dari perspektif informasi identitas, para penyerang adalah penjaga dari kerajaan handal. Saya tidak tahu apa tujuan mereka datang ke sini. Sisi lain gang. Para ksatria kerajaan diam-diam mengikuti Phelps. Ingin membalas dendam atas apa yang terjadi siang itu. Namun tepat saat pengemudi berada di posisi tersebut, mereka menyadari bahwa tubuh mereka sama sekali tidak bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Izinkan saya berjalan ke distrik seker itu, saya mengerti. Tolong bersujudlah padaku, oke? Setelah tim investigasi memasuki Rune utama, serikat pekerja diminta untuk menyediakan semua bagian untuk Satria Favonius. Mereka juga ingin mencabut pembatasan pergerakan di kota bawah tanah tersebut. Biarkan para petualang bertugas sebagai penjaga tanpa bayaran. Saya tidak menyangka presidennya setinggi itu. Sekalipun pihak lain memiliki sikap pasrah seperti Wang Guowei terhadap takdir, mereka tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan memenuhi satupun dari syarat-syarat ini. Tim investigasi tidak punya pilihan selain membiarkan. Ini menunjukkan bahwa pasokan akan diangkut dari kota-kota terdekat. Anda juga bisa membayar para petualang yang bertindak sebagai penjaga tenaga kerja. Namun pencabutan pembatasan di kota bawah tanah itu tidak boleh diizinkan. Presiden menyatakan, pencabutan lockdown dimungkinkan. Namun semua masalah yang timbul dari hal ini, semua itu ditangani oleh tim investigasi. Lagi pula, menutup ruang bawah tanah itu bukanlah tanpa alasan. Setelah setiap kali menjadi lembab, ruang bawah tanah akan menjadi sangat berbahaya. Suatu tim tingkat A-level pernah mencoba untuk ikut serta dalam penyelidikan tersebut. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup. Kapten tim adalah pemain kelas S. Wawasan luar biasa.
Sangat mudah membayangkan betapa berbahayanya penjara bawah tanah itu pada waktu itu. Namun, semua ini tidak menyangkut tokoh protagonis pria. Saat itu, yang dia inginkan hanyalah mengisi perutnya. Kedatangan tim investigasi menyebabkan kekurangan pangan. Tokoh protagonis pria kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Abel untuk makan gratis. Seorang gadis dengan tergesa-gesa mencari tokoh protagonis pria. Dia berharap bisa membawanya ke persekutuan petualang. Saya punya surat-surat penting yang harus saya antarkan. Tokoh utama pria tampak cukup cemas. Kemudian dia membawanya ke Abel di serikat pekerja. Surat itu ditujukan kepada Abel. Permintaan itu adalah untuk bantuannya dalam menyelidiki kota bawah tanah tersebut. Tokoh protagonis pria menyadari bahwa itu bukan urusannya. Setelah berpamitan, saya bersiap untuk melanjutkan pencarian pekerjaan. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada melakukan kesalahan. Gadis yang mengantarkan surat itu bernama Nata. Lily berasal dari keluarga besar yang menggunakan sihir air. Anda langsung tertarik. Tanyakan apakah ada mantra yang dapat menghasilkan dinding es dalam jarak jauh. Natalie menyatakan bahwa, sepengetahuannya, tidak ada. Hal ini membuat Ling semakin bingung. Sebuah sihir yang bahkan keluarga penyihir air pun tidak mengetahuinya. Bagaimana tokoh protagonis pria itu berhasil melakukan hal tersebut? Abel dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang bahwa rasa ingin tahu itu dapat diterima. Namun, jangan pernah mencoba memuji pemeran utama pria. Jika tidak, jika Anda langsung terbunuh, Anda tidak akan punya tempat untuk mengeluh. Sekalipun benar-benar perlu untuk bermusuhan dengan mereka. Sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Masih ada kemungkinan jalan keluar. Tim investigasi memasuki kota bawah tanah tak lama kemudian. Sebuah pintu aneh ditemukan di dalam. Sepertinya terhubung ke ruang lain. Perasaan para cendekiawan tentang sesuatu yang tidak biasa bermula dari hal ini. Semua instrumen segera disiapkan untuk pengujian. Tim analisis Natalie juga sudah siap. Menerima data. Langkah pertama yang akan diuji. Konsentrasi sihir di dalam pintu. Namun begitu detektor menyentuh pintu, semua orang di dekatnya lenyap seketika. Penerima juga berhenti merespons pada saat yang bersamaan. Penyihir air itu terkejut saat menemukan. Seseorang benar-benar menyebut makhluk ini sebagai pangeran iblis. Konon, ia juga akan menjadi raja iblis pada akhirnya. Tapi orang-orang ini terlalu lemah. Sihir yang dilepaskan itu tidak hanya sangat lemah, tetapi juga sangat kuat. Bahkan tidak mampu menahan semburan airnya sendiri. Leo, yang pernah saya temui sebelumnya. Nul berada di level yang sama sekali berbeda. Hal-hal yang tidak dia ketahui. Mereka inilah orang-orang yang dia anggap sampah. Para prajurit elit yang dikirim oleh Akademi Sihir hampir tewas. Tim investigasi Inggris memberikan wajah kepada kelompok tersebut. Ternyata tim investigasi tersebut tiba-tiba kehilangan kontak belum lama ini. Ketika saham yang dianalisis terhubung kembali ke sinyal. Namun, mereka menemukan bahwa tim investigasi sebenarnya berada di lantai 40 di bawah tanah. Saat itu, seorang petugas dari Akademi Sihir tiba untuk menanyakan situasi tersebut. Awalnya dia berencana untuk ikut bersama para petualang. Masuk ke ruang bawah tanah. Tepat ketika mereka hendak menetap. Mereka menemukan bahwa semua petualang telah diteleportasi pergi. Hanya dengan berada di urutan terakhir mereka bisa terhindar dari bencana. Apakah para kader mengetahui bahwa tim investigasi berada di lantai 40? Petualang masa lalu. Bukankah aku hanya pernah sampai di lantai 38? Natalie melihat bahwa bahkan para kader pun tidak berdaya. Aku langsung teringat perkataan Abel bahwa jika ada masalah, tanyakan pada pemeran utama pria. Saya dengan tegas memilih untuk memindahkannya. Bantuan. Presiden panik setelah mendengar berita itu. Setelah memerintahkan pemadaman berita. Mereka bergegas ke tempat kejadian tanpa berhenti. Tokoh protagonis pria sama sekali tidak menyadari suasana tegang tersebut. Masih dengan santai menjelajahi perpustakaan. Aku bahkan merasa sedikit menyesal karena kali ini aku tidak bertemu dengan orang mesum. Tiba-tiba menoleh ke belakang. Namun mereka menemukan orang itu dalam cahaya redup. Tokoh protagonis pria dengan gembira maju untuk menyambutnya. Akibatnya, mereka langsung ke pekerjaan. Menanyakan apakah ada salad ala Jepang. Dan buku-buku yang lembab. Salad itu langsung menebak. Tokoh protagonis pria ingin menyelidiki hubungan antara keduanya. Jadi, dia langsung memberikan jawaban saat itu juga. Artinya, gerhana matahari pasti akan terjadi sebelum area tersebut menjadi lembab. Buku-buku di museumku sendiri. Jadi tidak mengherankan jika kamu mengetahuinya. Namun mengapa tokoh protagonis pria menyadari hubungan antara keduanya? Tokoh protagonis pria tidak bisa mengatakan itu karena dia telah melawan iblis. Saya tidak punya pilihan selain mengganti topik dan bertanya tentang seluk-beluk batu ajaib itu. Berlari di dalam salad tidak menjawab pertanyaan tentang tubuh tersebut. Semakin lama monster itu hidup, semakin pekat batu ajaib tersebut. Tokoh protagonis pria itu berkata, batu-batu ajaib milik monster yang terkena kelembapan akan tampak sangat pucat. Ini berarti semua monster tersebut baru lahir. Jumlah yang sangat besar. Ini benar-benar tidak terlihat seperti terbentuk secara alami. 40 lantai bawah tanah. Penemuan di Licia Tengah. Penghalang di sekitarnya menyerupai susunan suci. Mampu menahan semua serangan magis dan fisik.
Ini berarti bahwa kecuali ditemukan jalan keluar. Jika tidak, semua orang akan terjebak di sini. Lin dengan tegas mengaktifkan mantra deteksi berbasis angin. Ribuan manusia ditemukan lebih dulu. Terdapat juga 50 makhluk tak terlihat. Pria dalam foto tersebut tampaknya mengenakan kacamata. Mereka juga diteleportasi ke tempat kematian. Kelompok pria berkacamata itu tidak seberuntung itu. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan sesuatu yang tidak dikenal. Serangan tersebut dapat dengan cepat mengerahkan penghalang magis. Aku hampir tak sanggup bertahan. Namun jika sudah terlambat, hanya ada satu jalan keluar, kematian. Setelah tim investigasi kembali tenang dan mengidentifikasi para penyerang, pria berkacamata itu baru menyadari saat itu. Penyerang itu sebenarnya adalah iblis legendaris. Setelah Abel dan yang lainnya tiba. Sesampainya di sana, saya melihat tim investigasi. Adegan pembantaian brutal. Sang bangsawan tua dengan tegas memerintahkan anak buahnya untuk memberikan dukungan dari sisi sayap. Meskipun iblis dapat mengabaikan serangan sihir biasa. Namun, gabungan kekuatan sihir dari ketiganya. Hal itu masih dapat secara efektif menyebabkan kerusakan. Sayangnya, jumlah iblisnya terlalu banyak. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan jika semua orang kehabisan sihir, mereka tetap tidak akan mampu membunuh semuanya. Belum lagi. Dan iblis yang menyerupai pemimpin itu menekan mereka. Bayi laki-laki itu tidak menahan diri untuk melakukan langkah besar. Oleh karena itu, Abel dengan tegas memimpin pasukan panah merah untuk bertindak. Bumi menghabisi iblis itu dengan kecepatan tinggi. Namun ketika kekuatan fisik setiap orang mencapai batasnya, ada 6 iblis yang tersisa di sisi lain. Licia memperingatkan Abel untuk berhati-hati terhadap pemimpin itu. Matanya heterokromatik. Seharusnya itu adalah pangeran iblis legendaris yang hanya ada 4. Raja iblis lahir dari hal ini. Dan sejauh ini, belum ada seorang pun selain sang pahlawan yang berhasil mengalahkannya. Ingatan. Meskipun begitu, Abel tidak punya pilihan selain mengertakkan giginya dan menanggungnya. Bunuh sebanyak mungkin yang bisa kamu temukan di kulitnya. Pangeran iblis muncul di hadapan Abel dalam sekejap. Dia terpaksa mundur dengan serangan mendadak. Pria berkacamata itu mengumpulkan seluruh kekuatan magisnya dan melepaskan pukulan mematikan. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak berhasil menggores kulit pihak lawan. Para iblis yang tersisa juga tidak tinggal diam. Patung ajaib umumnya tidak membutuhkan kekuatan sihir. Bom itu menghantam pembatas tim investigasi. Dalam sekejap mata, penghalang itu hancur sepenuhnya. Hal ini membuat semua orang putus asa. Melihat hal ini, Abel melancarkan serangan putus asa. Namun mereka bahkan tidak berhasil menyentuh sisi seberang. Sebaliknya, dia sendiri merasa kelelahan. Mereka hanya bisa membiarkan Raja Iblis mendominasi lagu dari mantan raja. Tokoh protagonis pria jatuh dari langit. Dia tampak sama sekali tidak menyadari suasana tegang tersebut. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Abel seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Abel memperingatkan tokoh protagonis pria untuk berhati-hati. Pria itu adalah Raja Iblis yang bisa berevolusi menjadi Raja Iblis lainnya. Namun, tokoh protagonis pria hanya mengira Abel sedang bercanda. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu dingin bisa memiliki hubungan keluarga dengan Raja Iblis? Seberapa kuatkah iblis sejati? Saya sendiri sudah melihatnya. Iblis Roro tampaknya merasakan bahaya. Tak mampu menahan diri, dialah yang pertama mengaktifkan sihir tersebut. Namun, tokoh protagonis pria dengan santai memblokirnya. Lalu dia melancarkan serangan balik berupa bilah air. Kemudian mereka memenggal kepala mereka. Tokoh protagonis pria perlahan mendekati Pangeran Iblis. Hanya kontak mata sederhana. Sang Pangeran Iblis tak mampu melawan, menggenggam pedangnya terlebih dahulu. Jadi, tokoh protagonis prianya adalah... Aku segera mengeluarkan aksesoris Raja Peri. Biarkan Pangeran Iblis yang memulai pertarungan. Pria itu mendengar pengumuman tergesa-gesa dari gadis itu. Teman meninggal dunia. Mereka segera menggantinya dengan kendaraan militer kecil. Dia dengan cepat meraih gadis itu dan berlari sambil berbicara. Setelah mengetahui detailnya, mereka juga menolak untuk bertanggung jawab. Mereka langsung bergegas ke kota bawah tanah. Ketika para penjaga mencoba menghentikan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, dia memanggil para prajurit untuk memblokir jalan. Tidak suka karena menuruni 40 lantai terlalu lambat. Jadi mereka menggunakan semburan air untuk membuat jendela atap dan mengemudi dalam garis lurus. Itulah mengapa adegan di episode sebelumnya di mana sesuatu jatuh dari langit. Penyelamatan tepat waktu. Tindakan acuh tak acuh dari pemeran utama pria. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada Pangeran Iblis. Dengan penuh semangat, dia tak kuasa menahan diri untuk bergegas menghampiri tokoh protagonis pria tersebut. Tokoh protagonis pria sama sekali tidak puas. Kekuatan lawannya sebanding dengan kekuatan Leonor. Perbedaannya terlalu besar. Namun, Pangeran Iblis masih memiliki beberapa kelebihan. Pemisahan kepala. Ini tidak lebih dari sekadar mengambilnya dan memasangnya kembali. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tokoh protagonis pria itu langsung tertarik. Jika seseorang mampu menjadi Raja Iblis, kapasitas regeneratif itu seharusnya lebih dari sekadar itu. Aku langsung ingin menguji batas kemampuan Pangeran Iblis.
Istri Ma Bully hanya akan menghindari Anda, bahkan jika Anda seekor anjing. Saya hanya punya 6. Secara ajaib, semua orang selamat. Mereka semua merasa lega. Tatapan matanya saat ia memandang tokoh protagonis pria itu menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam yang tak membutuhkan kata-kata. LN sebagai perwakilan dari tim investigasi. Saya juga dengan tulus berterima kasih kepada pemeran utama pria. Terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa seluruh tim investigasi. Sayang sekali masih banyak orang. Mereka tidak sempat mendengar teriakan minta tolong dari pemeran utama pria. Abelti pergi untuk mengambil pola iblis itu. Tokoh protagonis pria sangat merasakan adanya sisi jahat dalam diri wanita itu. Leonor memperkenalkannya sebagai iblis. Mungkinkah mereka berasal dari ras yang sama sekali berbeda? Kematian Pangeran Iblis. Pembatas menuju lantai 39 telah menghilang. Hal ini mengingatkan tokoh protagonis pria pada saat ia melewati lantai 39. Menemukan sesuatu yang aneh. Saya sarankan kita menyelidiki hal ini dalam perjalanan pulang. Batu ajaib Pangeran Iblis berwarna hitam pekat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemukan bahkan di kuil-kuil kerajaan pusat. Laporan intelijen tentang mengalahkan iblis dan merebut kembali batu ajaib. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, kemunculan dan menghilangnya iblis sangat mendadak. Sangat mungkin mereka dapat menggunakan sihir ruang waktu. Suara protagonis pria yang berlogat Tionghoa klasik kembali terdengar, bersama dengan suara Leonor. Di sebuah kota bawah tanah tertentu. Sekelompok petualang mendirikan altar. Upaya yang tegang dan penuh tekad, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Sebuah tangan yang familiar muncul dari kegelapan. Dia tak lain adalah Leonor, pria yang tak bisa dilupakan oleh sang protagonis. Leonor bertanya-tanya mengapa semua orang memanggilnya. Akibatnya, pria berambut pirang itu langsung berteriak bahwa dia ingin membunuhnya. Karena mengalahkan Raja Iblis adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh sang pahlawan. Leonor langsung tertarik. Karena pria berambut pirang itu menyebut dirinya pahlawan. Itu pasti sangat kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Hasil pertempuran tersebut tidak memuaskan. Karena pria berambut pirang itu bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun. Mereka langsung tewas. Leonor mengingatkan temannya yang berambut pirang itu. Jangan terburu-buru menyerang diri sendiri. Kita harus segera mengobati Huang Mao. Meskipun pertempuran tersebut menawarkan sedikit peluang. Namun, ia dapat merebut kembali permata hitam itu di depan matanya. Itu akan membuatnya tak berdaya. Jadi, karena kebaikan hatinya yang besar, dia memberitahu semua orang. Dengan kekuatan mereka saat ini, Raja Iblis saat ini seharusnya merasa tidak puas. Sayangnya, aku bukanlah Raja Iblis. Karena pria seperti itu tidak pantas dibandingkan denganku. Dia pernah bertemu dengan manusia yang kekuatannya hampir sama dengan dirinya. Pendamping. Pertempuran itu masih membekas di hatinya hingga hari ini. Jadi jika pria berambut pirang itu ingin menyerangnya, setidaknya, seseorang harus menjadi manusia terkuat. Kisi-kisi. Tim investigasi. Mutiara yang pecah yang disebutkan oleh tokoh protagonis pria telah ditemukan. Sayangnya, setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan darah dari kepala. Saya tidak punya pilihan selain mengembalikan Clean World untuk penelitian. Setelah berhasil kembali ke darat, semua orang merasa seolah-olah mereka terlahir kembali dari sebuah malapetaka. Presiden tentu saja sangat beruntung dalam hal ini. Namun, karena tugas-tugasnya sendiri, kita masih perlu menyelidiki proses produksi dari tokoh protagonis pria yang menerobos masuk ke dalam penjara bawah tanah. Sang bangsawan seketika dan secara diam-diam menjadi seorang pekerja kerah merah. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya bisa bertahan hidup berkat pemeran utama pria. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah ketua menanyakan hal tersebut kepada pihak penghitung. Hal ini sekali lagi memenuhi ekspektasi tinggi terhadap pemeran utama pria. Pria. Tuhan adalah makhluk yang maha kuasa dan mampu memengaruhi bentuk benua. Oleh karena itu, untuk mencegah para bangsawan yang bodoh, ambil tindakan terhadap hal itu. Sesuai dengan Ero. Keputusan diambil untuk menyembunyikan keberadaan tokoh protagonis pria dalam laporan tersebut. Selebihnya adalah tentang memengaruhi secara halus melalui emosi. Semoga hal ini akan memengaruhi kecenderungan tokoh protagonis pria di masa depan. Setelah tokoh protagonis pria kembali, dorong teman sekamar Anda untuk meningkatkan latihan fisik. Teman sekamar saya sangat lelah sehingga mereka terus mengeluh. Bagaimana mungkin seorang penyihir memiliki stamina yang begitu bagus? Namun, pelatihan semacam ini masih belum cukup untuk melampiaskan emosi. Energi protagonis pria dari pertempuran kemarin belum habis. Jadi mereka menemukan restoran yang aromanya sangat enak. Memuaskan keinginan untuk makan. Yang mengejutkan, salad juga tersedia di toko tersebut. Ekspresi tokoh protagonis pria langsung berseri-seri. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan salad di sini. Salad juga sangat senang melihat pemeran utama pria. Setelah mengetahui bahwa dia ingin makan nasi kari, mereka bahkan menuntut kompensasi untuk satu porsi makanan saja. Hei, wanita mana yang kamu maksud? Jarang sekali kita membicarakan dia terlebih dahulu. Setelah diperiksa, ternyata hanya itu yang ada. Tapi kalau kamu tidak mengunci tempatmu, bagaimana kamu bisa bermain?
Salat bertanya kepada tokoh protagonis pria di mana dia tinggal. Saya sedikit terkejut mengetahui bahwa dia tinggal di asrama mahasiswa baru. Lagi pula, pemeran utama prianya terlihat sangat kuat. Mereka pantas mendapatkan perlakuan khusus. Setelah makan malam, tokoh protagonis pria bertanya mengapa dia tidak pernah melihat Salat di guild. Salat artinya, dia adalah instruktur arsitektur dari Ordo Ksatria setempat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak perlu pergi ke serikat pekerja untuk menerima komisi. Setelah mengatakan itu, Sarah menarik tokoh protagonis pria ke tempat latihan. Bersiaplah untuk simulasi pertempuran dengannya. Lagi pula, ekspresinya saat ia menjadi listrik statis jelas menunjukkan keinginan yang tak terpenuhi. Jelas sekali, mereka mendambakan pertempuran yang benar-benar menyenangkan. Tokoh utama prianya agak aneh. Bagaimana Salat itu tahu bahwa ia tidak perlu melihat? Mereka tidak tahu bahwa Salat itu. Aku sudah bisa menebaknya dari gaya berjalan dan gerak-gerik pemeran utama pria sejak lama. Dia pasti seorang ahli pedang. Salat sangat gembira. Di luar dugaan, pemeran utama pria berhasil menghindarinya. Tipe orang yang bisa melakukan itu. Seluruh Ordo Ksatria pun tidak dapat menemukannya. Dan dilihat dari sikap santai sang pemeran utama pria. Jelas sekali, mereka belum menggunakan kekuasaan mereka. Bagian bawahnya ada di leher. Tokoh protagonis pria hanya bisa pasrah mengakui kekalahan. Namun Salat langsung memeluk pemeran utama pria dengan gembira. Serangan barusan menggabungkan sihir penyegelan. Namun, tokoh protagonis pria bahkan tidak menggunakan sihir. Pertahanannya lemah jika hanya mengandalkan kemampuan berpedang. Tokoh protagonis pria dengan rendah hati menyatakan bahwa semua itu berkat pengajaran yang luar biasa dari gurunya. Salat langsung menyadari. Tuan dari tokoh protagonis pria adalah Raja Peri. Raja Peri adalah makhluk legendaris. Di luar dugaan, pemeran utama pria tidak hanya menerima jubah panjang sebagai hadiah. Dia juga bisa mengajari Anda ilmu pedang secara pribadi. Jadi, dia memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa. Itu tidak mengherankan. Pada saat itu, pelayan mengingatkan Salat. Saatnya mengajarkan ilmu pedang. Salat tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada tokoh protagonis pria satu persatu. Dia juga menginstruksikan pelayan wanita untuk memperlakukan majikan laki-laki dengan baik. Dia adalah seseorang yang penting bagi saya. Bayar tagihannya. Menunggu Anda membuat gel, pikirkan dulu, mungkin kita bisa pergi dan melihatnya. Apakah ini pertanyaannya tidak? Di mana letaknya? Pembantu. Penyebutan nama seseorang yang penting oleh Salat memicu berbagai macam pemikiran. Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Presiden sudah menunggu di luar agar tokoh protagonis pria menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus terus menyelidiki tindakannya memasuki kota bawah tanah tanpa izin. Seorang pria terhormat adalah pria yang berbudi luhur, tetapi kita harus waspada terhadapnya. Karena tokoh protagonis pria bersedia untuk tetap berada di dalam guild. Kemungkinan besar mereka tidak akan menolak presiden. Semoga dia bisa menerima misi pengawalan lainnya. Sebagai hukuman. Lagi pula, dia sudah menjadi anggota perkumpulan itu begitu lama. Mereka belum pernah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan di lapangan sebelumnya. Tokoh protagonis pria, yang cenderung kecanduan alkohol, tidak merasa berbeda sama sekali. Sebaliknya, apakah menurut Anda hukumannya terlalu ringan? Penyihir air itu sekali lagi membuktikan kekuatannya. Bahkan tanpa menggunakan sihir penghancur luar biasa. Ia masih bisa mengandalkan sihir tambahan. Bawa rekan satu tim Loki menuju kemenangan. Bahkan seseorang sekuat Raja Tengkorak. Dia hanya bisa mengendalikannya dengan kekerasan. Diserang oleh dua pemain pemula. Tergores hingga mati. Dan kemampuannya yang tersembunyi untuk hidup abadi. Hal itu bahkan berdampak memperpanjang umur orang lain. Belum lama ini, teman sekamar tokoh protagonis pria meminta untuk kuot, bergantung kuot, pada seseorang yang berpengaruh. Ternyata kota asalnya diserang oleh monster. Sayangnya, bahkan dia dan teman sekamarnya yang lain pun tidak memiliki peringkat yang cukup tinggi. Tidak dapat menerima misi tersebut. Satu-satunya pilihan adalah mengajak pemeran utama pria untuk bergabung. Otak sebuah helikopter siap terbang di tingkat prefektur. Tokoh protagonis pria mendengar tentang saudara iblis tersebut. Brin dan Ratu Tengkorak sangat gembira. Ini semua adalah monster pemula klasik dari dunia lain. Akhirnya, petualangan isekai yang normal. Setelah semua orang memutuskan untuk membentuk tim, mereka kemudian menemui presiden untuk mempelajari lebih lanjut. Saat itulah aku mengetahuinya. Dua kelompok petualang telah gagal dalam misi ini. Selain itu, alasan kekalahan tersebut. Atau mungkin penduduk desa setempat tidak mau bekerja sama? Kelompok itu segera tiba di kota asal Nils. Dilihat dari reaksi penduduk desa. Nils memiliki hubungan yang sangat baik dengan penduduk desa. Tokoh utama pria agak kecewa. Secara logika, seharusnya hal itu tidak terjadi setelah pengasingan tragis Nils. Terpaksa menjadi seorang petualang. Dengan bantuan dermawannya. Jalan pulang ke kampung halaman. Nils mengabaikan imajinasi luar biasa dari tokoh protagonis pria tersebut. Pertama, kami mengunjungi rumah kepala desa untuk mengenal penduduk desa. Kepala desa menjelaskan. Kurangnya kerjasama dari penduduk desa disebabkan oleh keputusasaan. Hal ini karena para petualang hanya fokus pada perburuan monster.
mengabaikan peringatan. Memasuki area terlarang yang terletak jauh di dalam hutan. Inilah yang menyebabkan penduduk desa mengembangkan rasa perlawanan. Lagi pula, dibandingkan dengan krisis bertahan hidup yang disebabkan oleh monster, penduduk desa lebih menghargai kesucian dan kekudusan wilayah terlarang tersebut. Niels mengerti. Alasan ini tampak tidak masuk akal bagi orang luar. Setelah kembali ke rumah, dia menjelaskan alasannya kepada semua orang. Area terlarang yang terletak jauh di dalam hutan. Tanah ini adalah tempat tinggal para binatang penjaga. Sang cucu mampu melanjutkan usaha tersebut hingga hari ini. Semua ini berkat perlindungan dari binatang penjaga. Oleh karena itu, penduduk desa menentang larangan tersebut. Mereka lebih menghargai bumi daripada nyawa mereka sendiri. Tokoh protagonis pria yang mengidap Chunibyu, delusi, kembali menggunakan gaya penulisan Tiongkok klasik. Ini pasti binatang penjaga yang ganas. Apakah ini akan berkembang menjadi sesuatu yang gila setelahnya? Ya. Astaga. Siapa yang bisa menghindari para penyintas kanker? Kalau begitu, bawakan saya ayam, karena saya adalah penyintas kanker. Keesokan harinya, kelompok tersebut menyelidiki area tempat para goblin berada. Dilihat dari jejak kaki yang berserakan di tanah. Jelas sekali bahwa hal ini telah mencapai skala yang cukup besar. Tokoh protagonis pria mengandalkan resonansi molekul air di udara. Menemukan kedalaman hutan dari jarak yang sangat jauh. 10 goblin mendekat. Mereka segera menerobos masuk jauh ke dalam hutan. Pasukan tersebut menggunakan posisi mereka untuk menundukkan para goblin. Tugas membunuh musuh diserahkan kepada teman sekamar saya. Ini memberi kesempatan kepada pemula untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kelompok itu memotong melon dan sayuran di sepanjang jalan. Mereka segera tiba di sarang goblin. Tokoh protagonis pria terus menggunakan metode yang sama. Gunakan pasukan yang diproduksi secara massal untuk mengendalikan para goblin dengan tegas. Saya memberikan pengalaman itu kepada teman sekamar saya yang hanya ada di sana untuk menumpang. Pembantaian massal. Hal ini dengan cepat memancing para goblin keluar dari dalam sarang mereka. Meskipun secara umum, bagi teman-teman sekamarnya, dia tak diragukan lagi adalah bos besar. Namun untuk tokoh protagonis pria, masih tergolong kecil dan mudah ditangani. Para teman sekamar itu terkejut ketika melihat hal ini. Barulah setelah pemeran utama pria mengingatkannya. Baru saat itulah aku menyadari bahwa aku harus mulai mengumpulkan kill. Selanjutnya, semua orang melihat pendeta wanita itu. Bersiaplah untuk menjelajah jauh ke area terlarang di bawah bimbingannya. Aite memperhatikan batu yang tergantung di tongkatnya. Jadi mereka bertanya di perjalanan. Apakah itu artikel karya Dewi Ibu Bumi? Ternyata, Ibu Pertiwi dan Dewi Cahaya sama-sama termasuk di antara 7 dewa. Namun, selama bertahun-tahun lamanya, kepercayaan selain kepada Dewi Cahaya secara bertahap menghilang. Desa ini adalah salah satu dari sedikit desa yang masih mempertahankan keyakinannya. Desa Ibu Pertiwi. Tokoh protagonis pria bertanya, "Kuot, karena memang begitu, Kuot. Apakah nenek itu tidak bisa menggunakan lampu? Keajaiban pemulihan atribut." Namun, ibu mertua mengatakan bahwa ilmu penyembuhan itu bisa diterapkan. Itu bukan termasuk atribut cahaya. Selain itu, para pengikut Dewi Ibu Bumi dimungkinkan untuk melakukan sihir tanpa benar-benar mengucapkannya. Sebenarnya, sihir pada awalnya tidak perlu bersifat abadi. Saya hanya tidak tahu kapan itu dimulai. Inilah satu-satunya cara agar orang dapat melepaskan kekuatan sihir. Setelah tiba di gua binatang penjaga, tokoh protagonis pria itu penuh cinta. Menantikan saat jatuh. Para binatang penjaga yang telah tumbang akan menghadapi pertempuran besar. Di luar dugaan, makhluk penjaga itu ternyata cukup sopan setelah muncul. Sikap mereka terhadap pemeran utama pria sangat penuh hormat sehingga hampir sulit dipercaya. Dia bahkan secara proaktif memberitahu tokoh protagonis pria itu namanya. Ibu mertua dan kepala desa sangat terkejut. Saya tidak mengerti pemisahan monster legendaris. Bagaimana mungkin mereka begitu sopan kepada generasi manusia? Namun, Fenrir menganggapnya sebagai hal yang sudah pasti. Ternyata dia dan peri itu memiliki hubungan yang dekat. Tokoh protagonis pria yang memancarkan aura seorang raja peri. Secara alami dekat. Dan itu belum semuanya. Saat aku melihat pemeran utama pria, masa hidupnya yang tersisa kemudian dimulai dari periode 10 tahun diperpanjang menjadi 1000 tahun. Seandainya bukan karena kehadiran penduduk desa, dia merasa sangat berterima kasih hingga ingin bersujud kepada pemeran utama pria. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya dengan sangat tulus, Li langsung ke inti permasalahan. Ini menunjukkan bahwa Raja Tengkorak ada di sini. Dia telah diikat di dalam bait suci. Kelompok itu menangani monster-monster yang lebih kecil di pinggiran. Anda kemudian akan melihat prajurit kerangka. Monster ini berhasil dilawan oleh penolong ilahi, Raja Ke. Satu tembakan. Sihir penyucian melenyapkan mereka semua. Selanjutnya adalah dukungan. Skeleton King sebagai pemimpin. Pemeran utama pria tetap berperan sebagai pemeran pendukung. Pertama, asah senjata teman sekamar saya. Palu es, sejenis perisai. Kemudian, kaki Raja Tengkorak ditutupi es agar licin. Raja Tengkorak mencoba untuk bangkit berkali-kali. Namun, dia terpeleset dan jatuh berkali-kali.
Ternyata tokoh protagonis pria itu berada di atas es. 2 percikan ringan molekul air ditambahkan. Proporsinya tidak hanya sangat kuat. Selain itu, koefisien gesekan mendekati 0 secara tak terbatas. Oleh karena itu, Raja Tengkorak. Monster ini tidak memiliki cara bergerak lain. Sangat tidak mungkin baginya untuk bangun. Aku hanya bisa menahan rasa frustrasi yang luar biasa saat menyantap makanan itu. Serangan pedikur oleh teman sekamar yang seperti ayam. Dia benar-benar tewas karena tergores guasha. Setelah kelompok tersebut mengalahkan Raja Tengkorak. Kemudian mereka memasuki kuil. Mutiara pada patung itu, yang nenek bantu buat, kehilangan salah satu sudutnya. Mereka langsung menyadari bahwa itu adalah monster. Alasan terjadinya. Mengingat saat ini tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kami tidak punya pilihan lain selain menutup sementara bait suci itu. Mencegah kebocoran daya listriknya. Di sisi lain, di arena sihir ketiga kekaisaran. Adegan yang akan membuat orang luar terdiam telah dipentaskan. Duel sihir. Hal ini karena kedua pihak tidak perlu bersifat abadi saat merapal mantra. Alat ini juga dapat bergerak dengan kecepatan tinggi sementara rambut diputar dengan lancar. Dan wakil komandan divisi dari korps pesulap ini. Dialah Tira legendaris yang mampu menghancurkan pasukan berjumlah 10.000 orang seorang diri. Penyihir api. Selain itu, dia dan Fiona, yang merupakan komandan divisi. Setelah baru saja menerima dekrit kekaisaran. Tujuan. Sama seperti misi pengawalan yang akan dilakukan oleh protagonis pria. Seberapa besar perbedaan konsep waktu di antara para sutradara Changsheng? Tokoh protagonis pria yang tak lekang oleh waktu. Meskipun sebelumnya aku memiliki hubungan yang sangat menyenangkan dengan gadis elf itu. Namun, pergi keluar untuk menghadiri perayaan tersebut. Anda masih bisa bersenang-senang. Aku sama sekali tidak akan merasa sedih saat berpisah. Gadis-gadis elf dengan umur hidup ribuan tahun. Namun, 1 hari saja sudah tak tertahankan. Belum lagi. Perjalanan pemeran utama pria akan berlangsung setidaknya selama seminggu. T2B. Belum lama ini, tokoh protagonis pria memulai misi hukuman untuk melindungi sebuah kafilah. Meskipun secara nominal itu adalah hukuman. Seluruh perjalanan itu tidak berbeda dengan piknik. Kami sampai di tujuan tanpa insiden besar. Dan kebetulan sekali bertepatan dengan perayaan yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Berbagai macam pedagang memenuhi jalanan dan gang. Oleh karena itu, tokoh protagonis pria dan yang lainnya tidak makan malam di restoran tersebut. Sebaliknya, mereka hanya menutup pasar malam itu sepanjang malam. Keesokan harinya, Kapten Sihir Kekaisaran, Putri Fiona juga tiba di tempat ini. Mereka juga dipaksa untuk menghadiri jamuan makan sang tuan. Untungnya, pangeran ketiga cukup pengertian. Aku tahu dia tidak menyukai acara-acara seperti ini. Ia diizinkan untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Fiona menunjukkan sifat aslinya setelah kembali ke kamarnya. Lagi pula, interaksi semacam itu di antara para bangsawan penuh dengan kemunafikan. Untuknya, ini jauh lebih melelahkan daripada latihan di lokasi syuting. Keesokan harinya, pemeran utama pria dan yang lainnya mengunjungi upacara pembukaan. Hasil. Tapi kemudian aku melihat Abel duduk di bagian VIP. Untuk sesaat, beberapa orang bahkan tidak bisa mengenali mereka. Tanpa diduga, setelah dia mengenakan pakaian bangsawan. Mereka terlihat cukup terhormat. Kami Baku Eto jelas mengenali Abel. Fiona di belakang. Orang ini benar-benar mewujudkan pepatahan quote, mulia tetapi tidak patut dikasihani, quote. Saat ini, teman-teman Abel melangkah maju untuk bertukar sapa dengan tokoh protagonis pria. Penjelasan mengenai upacara pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Generasi Penerus Abel. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Bagaimanapun, para petualang tentu memiliki banyak hak istimewa di dalam guild. Namun, mereka juga seringkali harus menanggung kewajiban yang sesuai. Saya memperhatikan tenda penahan angin yang menutupi area tempat duduk VIP. Saat memperkenalkan Whitner, keampuhan perlindungan rahasia yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga bangsawan. Mampu menciptakan sesuatu seperti naga terbang. Membran pelindung angin. Meskipun konsumsi sihirnya sangat besar. Namun sekarang bukanlah waktu untuk mengkhawatirkan konsumsi. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak emas dan logam mulia. Kecelakaan bisa memicu perang dunia. Berbicara tentang, Fiona juga merupakan komandan divisi dari Persekutuan Penyihir Kekaisaran. Itu pasti pesulap yang belak-belakan yang menjabat sebagai wakil komandan divisi. Mereka seharusnya juga ada di sini. Tokoh protagonis pria penasaran siapa pesulap yang banyak bicara itu. Oleh karena itu, Lin dan Licia menekankan. Sekali lagi, dia melakukan tindakan mengerikan dengan membantai seluruh kota dalam satu serangan, sebuah prestasi yang tak tertandingi oleh musuh manapun. Sebelum pergi, dia juga memberikan nasihat kepada tokoh protagonis pria dan yang lainnya. Sebaiknya jangan terlibat dengannya. Tokoh protagonis pria sama sekali tidak menyadari bahwa pria berambut putih itulah yang membuat pernyataan keterlaluan tersebut. Tukang sulap. Dia tidak menganggapnya serius dan meninggalkan tempat kejadian bersama teman-temannya. Namun tatapan pria berambut putih itu ke arah tokoh protagonis pria sangat intens. Bantulah Fiona. Dia tampak agak kurang fokus saat membeli camilan. Jadi, ketika mereka kembali,
Ajudan menanyakan hal itu kepadanya. Apakah ada yang salah dengan orang yang hampir saya tabrak? Si rambut putih mengatakan bahwa dia sendiri pun belum bereaksi. Namun, tokoh protagonis pria tersebut menghindari serangan itu murni berdasarkan insting. Dia berpakaian seperti seorang pesulap. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kemampuan fisik yang begitu menakutkan? Oh, pangeran ketiga bertabrakan dengan Abel selama perayaan tersebut. Dia langsung tampak sangat familiar. Nadanya pun menjadi sangat formal. Abel langsung menyela. Dia menekankan bahwa saat ini dia hanyalah seorang petualang. Namun, Pangeran Abel sang berulang kali menguji. Menyadari bahwa Abel tampaknya tertarik pada Fiona agak khawatir tentang gelarnya sebagai pemimpin perkumpulan sihir. Tokoh protagonis pria menghabiskan beberapa hari bersenang-senang di festival tersebut. Setiap hari aku hanya berkeliling ke sana kemari. Hidup senyaman mungkin. Namun saat ini, Seraphim Dirune masih dalam keadaan yang menyedihkan. Alasan awalnya adalah untuk menemukan buku yang diinginkan oleh tokoh protagonis pria. Mari berkenalan dengan pemeran utama pria. Mereka menggeledah semua tempat yang sering dia kunjungi tetapi tidak dapat menemukannya. Setelah bertanya kepada petugas di loket serikat pekerja, baru kemudian saya mengetahui bahwa pemeran utama pria sedang mengerjakan sebuah pesanan. Mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Hari ke-7 upacara pendirian partai. Presiden, yang telah bergegas ke sana, kemudian bergegas keluar kota lagi. Melanjutkan pembahasan tentang kesulitan menghadiri perjamuan. Diberikan kepada Abel. Pangeran ketiga Abel dan Fiona saling memperkenalkan diri. Hal ini sepertinya menyiratkan bahwa kedua pihak mungkin pernah bertemu sebelumnya. Abel merasa sangat tidak nyaman dalam situasi seperti ini. Ketiadaan aksesori membuatku merasa sangat tidak percaya diri. Namun, karena ada lapisan pelindung, kurasa kita tidak membutuhkannya lagi. Namun, jalur perlindungan keamanan tiba-tiba mengalami kerusakan. Masalah tersebut menyebabkan seluruh transmisi sihir terputus. Lapisan pelindung itu juga langsung hilang. Sang putri adalah orang pertama yang diserang. Fiona. Bocah itu mampu menggunakan sihir api sejak usia muda. Namun, penduduk desa tidak memahami makna di baliknya. Mereka percaya bahwa mereka memiliki sihir api. Calon magang yang paling cocok untuk menjadi pandai besi. Lagi pula, dia adalah satu-satunya pandai besi di desa itu. Dia adalah orang yang paling dihormati selain kepala desa. Anak laki-laki itu belajar dengan sangat cepat. Ia segera mendapatkan persetujuan dari pandai besi itu. Dia memperoleh senjata berbentuk kepompong yang dibuatnya sendiri. Awalnya anak laki-laki itu berpikir, saya akan mewarisi bisnis pandai besi ini selangkah demi selangkah. Ambil risiko dan kemudian nikahi istri yang cantik. Seperti orang lain, mereka telah tinggal di desa itu selama beberapa generasi. Namun takdir tidak dapat diprediksi. Desa yang dulunya damai. Namun, mereka diserang oleh para pencuri. Para penduduk desa bekerja sama untuk melindungi desa mereka. Bahkan wakil Konfusianisme. Mereka juga mengambil senjata, siap bertempur sampai mati kapan saja. Namun, bagaimanapun juga, penduduk desa hanyalah penduduk desa. Tidak mampu mengalahkan para pencuri yang mencari nafkah dengan membunuh. Desa itu berhasil direbut dalam waktu singkat. Pria berbekas luka yang memimpin kelompok itu. Mereka bahkan menerobos masuk tempat persembunyian anak laki-laki dan ibunya. Meskipun sang ibu takut. Namun, dia tetap menyerang pihak lawan untuk melindungi anak laki-laki itu. Pendekar pedang itu mahir menggunakan pedang, tapi tidak jago dalam hal itu. Pria yang memiliki bekas luka itu mengatakan hal ini kepada bocah laki-laki tersebut. Tepat ketika pria yang memiliki bekas luka itu hendak membunuh bocah tersebut. Ayahnya tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Namun kemudian ia melihat istrinya tergeletak dalam genangan darah. Ekspresinya seketika menjadi sangat nyata. Dia menyerang pria yang memiliki bekas luka itu seperti orang gila. Namun pria yang memiliki bekas luka itu. Namun mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menentukan pemenangnya. Dia hanya diantar sampai ke pintu. Pertama, perintahkan pasukanmu untuk melancarkan serangan mendadak dengan busur dan anak panah. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya dengan panah. Dalam tatapan anak laki-laki itu yang penuh ketakutan dan kegelisahan. Pria yang memiliki bekas luka itu sama sekali tidak peduli. Dia memperlakukan pedang ayahnya sebagai piala. Kemudian mereka menerima perintah dari pemimpin untuk mundur. Karena kawanan serigala sudah berkumpul di sini, tertarik oleh aroma darah. Pria yang memiliki bekas luka itu tidak mau. Kami tidak punya pilihan selain mundur dengan patuh. Lagi pula, Wolf Warrior adalah sosok yang kejam dan tidak peduli dengan ikatan keluarga. Bunuh setiap manusia yang mereka lihat. Pandai besi itu mencari beberapa kali. Akhirnya, mereka menemukan anak laki-laki yang kebingungan itu di dalam ruangan. Teman lamaku kini telah meninggal dunia. Dia setidaknya ingin menyelamatkan nyawa putra teman lamanya. Menghadapi kawanan serigala di luar rumah. Sang pandai besi memilih untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi bocah itu. Biarkan anak laki-laki itu berlari menuju sungai. Sifatnya yang seperti serigala mungkin akan menyelamatkan nyawanya jika dia tidak mendapatkan air. Pikiran bocah itu telah dibentuk oleh serangkaian pukulan. Menjadi membosankan. Meskipun saya merasa itu tidak pantas.
namun naluri untuk mematuhi perintah atasan dalam waktu yang lama. Hal itu tetap memaksanya untuk secara tidak sadar menuruti kata-kata pandai besi tersebut. Artinya, berlari menuju sungai tanpa mempedulikan hal lain. Namun mereka baru saja sampai di tepi sungai. Bocah itu jatuh ke dalam air saat para prajurit serigala menerkamnya. Kemudian ia kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika anak laki-laki itu bangun lagi, ia ternyata telah diselamatkan oleh seorang pria tua. Pria tua itu mengaku sebagai aktor film dan televisi. Dia menghibur tokoh protagonis pria dengan mengatakan bahwa semuanya sudah berlalu. Dia sekarang sudah aman. Emosi yang selama ini terpendam tiba-tiba meledak di hatiku. Air mata anak laki-laki itu jatuh seperti bendungan yang jebol. Selain pedang yang dibuat oleh sang ahli, bocah itu tidak memiliki apapun lagi. Film dan televisi mendidik remaja. Rambutnya yang merah menyala. Bukti telah diberkati oleh Dewa Api. Pertemuan mereka pastilah takdir. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia ingin tetap di sisinya dan belajar. Anak laki-laki itu pada dasarnya adalah seorang pria tua yang berminyak. Dia juga meminta pertapa itu untuk mengajarinya ilmu pedang. Karena dia akan selalu mengingat bekas luka itu. Jarang sekali kita mendengar seseorang berkata, "Kuot, pedangnya bagus, tetapi orangnya jahat." Kuot. Bocah itu kembali menemukan rasa memiliki. Namun secara tak terduga, pertapa itu hilang lagi beberapa tahun kemudian. Kebakaran hebat terjadi di bagian bawah rumah mewah tersebut. Ini berarti tempat tersebut juga telah diserang oleh pencuri. Remaja itu bergegas masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan orang-orang. Kemudian terlihat seorang pencuri. Perlakukan seperti sampah. Maya pertapa itu dilemparkan ke kakinya. Bocah itu dengan marah bergegas kembali ke kapal. Meskipun dia berhasil menebas lawannya. Kemudian pipinya dicengkram oleh pencuri itu dengan satu tangan. Tusuklah dengan pedang panjang tanpa ampun. Retro, seperti boneka rusak, tergeletak di kaki. Hek. Bocah itu mengenali pria yang memiliki bekas luka tersebut. Dia masih memegang pedang panjang milik ayahnya di tangannya. Mereka juga menerima perintah lain dari pemimpin untuk segera mundur. Ternyata, 2 kali semua miliknya telah dirampas. Itu orang yang sama. Rambut bocah yang selamat itu berubah menjadi putih dalam semalam. Dia ingat betul nama pencuri itu. Dan anak laki-laki ini. Ia kemudian dipuja sebagai penyihir api. Oscar, yang dikenal karena reputasinya yang menakutkan dalam membunuh naga dan menghancurkan kota-kota. Dan dia mendapatkan kembali keluarganya. Itu adalah Putri Fiona yang sekamar dengannya. Garis waktu mundur ke masa kini. Kediaman penguasa roh diserang oleh kekuatan yang tidak dikenal. Berubah menjadi lautan api. Putri Fiona tidak terluka. Namun, pangeran ketiga secara ajaib mengalami luka serius. Fiona ingin mengambil pekerjaan itu. Namun, sang kakak laki-laki mengatakan bahwa ia masih bisa bertahan. Dalam situasi ini, kamu harus menghemat kekuatan sihirmu. Fiona tidak bisa menang melawan kakaknya. Kami tidak punya pilihan lain selain membawanya ke tempat yang relatif aman terlebih dahulu. Kemudian ia mengirimkan sinyal api ke langit. Meskipun hal itu mungkin akan diketahui oleh musuh. Tapi selama kita bisa bertahan untuk sementara waktu, semuanya akan aman setelah Oscar tiba untuk menyelamatkan mereka. Namun, mengulur waktu bukanlah hal yang mudah. Musuh biasa. Meskipun mereka tak mampu menandingi kekuatan sihir kakak dan adik itu. Namun musuh yang bersembunyi di balik bayangan, melantunkan kata-kata yang mengandung kerutan. Namun hal ini membuat kakak laki-laki kaisar ketakutan. Dia buru-buru memerintahkan Fiona untuk segera mengerahkan formasi pengawal suci. Ternyata, keputusan kakak laki-laki itu benar. Karena lawan sebenarnya menggunakan mantra angin terlarang. Tembakan. Meskipun formasi Suaka berhasil menahan serangan tersebut. Namun, konsumsi kekuatan sihir yang sangat besar. Hal itu juga langsung menguras energi Fiona. Namun, musuh sama sekali tidak berhenti. Bisikan iblis yang membangkitkan keberanian itu kembali bergema. Melihat itu, Fiona dengan cepat mendorong kakaknya menjauh. Namun, dia sendiri sepenuhnya terpapar api. Mantra terlarang letusan gunung berapi. Ketika Oscar tiba, saat pertunjukan di laut, mereka melihatnya dalam cahaya api. Fiona terlempar. Situasi ini. Hal ini membangkitkan kembali ingatannya tentang kehilangan keluarganya 2 kali. Saudari Nesano Oke. Saat ini, teman sekamar tokoh protagonis pria sedang makan bersama. Sambil menunggu pemeran utama pria bergabung dengan mereka. Kemudian mereka melihat cahaya api menjulang dari kastil. Dan Fiona melayang turun dalam cahaya api. Sang putri bergegas maju dan menangkapnya. Penyerang itu mengikuti dari dekat di ruangan seberang. Teman-teman melancarkan serangan. Untungnya, semua orang mengalami kemajuan di bawah pelatihan yang diberikan oleh pemeran utama pria. Para penyerang dengan cepat dilumpuhkan. Oscar akhirnya tiba pada saat itu. Namun mereka tidak saling mengenal. Mereka hanya percaya bahwa pihak lainlah yang merupakan penyerang. Mereka menghubunginya kembali. Seberapa kejamkah seseorang yang jujur ketika mereka meledak? Tokoh utama pria yang biasanya santai, hari ini justru terlihat sangat dominan. Bagaimanapun, mereka semua harus membunuh penyihir yang disebut-sebut keterlaluan ini.
Meskipun dia memiliki reputasi yang baik di luar. Meskipun dia sangat penting bagi kekaisaran. Membunuhnya dapat menyebabkan perang antara kekaisaran dan kerajaan. Namun, sistem nilai sederhana yang dianut tokoh protagonis pria adalah nyawa dibalas nyawa. Jadi dia pasti akan membunuh penyihir tiran itu hari ini. Ternyata Oscar salah paham. Teman sekamar tokoh utama adalah pembunuh yang menyerang orang-orang non-Eropa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan. Pertahanan terkuat Aite setipis kertas. Langsung tertusuk. Gelombang ikan ajaib itu melukai semua orang dengan parah, menyebabkan mereka roboh ke tanah. Oscar tidak berhenti. Mereka justru melanjutkan serangan mereka. Tokoh protagonis pria memasuki medan perang dengan langkah berat. Aku sangat marah melihat keadaan teman sekamarku yang menyedihkan. Oscar diinterogasi dengan suara tegas. Apa yang harus dilakukan kepada teman-temanmu? Oscar mengabaikan keinginan pemeran utama pria untuk melanjutkan aksi brutalnya. Tokoh protagonis pria itu langsung memblokir sihir Shunfa. Dan begitulah amarahnya yang tak terbatas. Kemudian, benda itu bergerak mendekati tokoh protagonis pria. Saat api padam, Oscar terkejut saat mengetahui hal itu. Tokoh protagonis pria memasuki sumur dan meratakan dinding es. Kemudian, dia menghalangi ujian pertamanya sendiri. Oscar seketika dikelilingi oleh tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, itu jatuh seperti tetesan hujan. Oscar langsung membalas dengan bola api. Namun, rayuan sang pemeran utama pria tak henti-hentinya. Seketika itu juga, lebih banyak tombak es berdatangan. Setelah melihat ini, Oscar pun meluapkan amarahnya. Sambil menyapu melalui senapan es. Tokoh protagonis pria juga ikut terseret ke dalamnya. Namun setelah kobaran api mereda, tokoh protagonis pria itu sepenuhnya terbungkus dalam keping es. Jatuh dari langit. Kemudian benda itu menembus lapisan es. Oscar, yang biasanya memegang senjata Raja Peri, pun keluar. Setelah serangkaian pertukaran, kedua belah pihak memahami bahwa kekuatan pihak lain sangat luar biasa. Mereka semua siap untuk diluncurkan. Bersiaplah untuk pertempuran besar yang akan datang. Namun Abel tiba di tempat kejadian pada saat itu. Mereka buru-buru menghentikan perkelahian antara kedua pihak. Pemeran utama pria menolak untuk menunjukkan rasa hormat sedikitpun. Beranikah kau mengisyaratkan bahwa kau juga akan memukulinya? Karena tidak ada pilihan lain, Abel harus terlebih dahulu mencoba membujuk Oscar. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah presiden dari Rune Adventurers Guild. Berakting. Keempat orang di depannya tidak mencurigakan. Mereka semua adalah petualang yang tergabung dalam kelompok Rune. Fiona juga dilindungi oleh mereka. Alih-alih sebuah kesimpulan, Oscar Wenyan menjadi tenang. Namun, tokoh protagonis pria menyatakan bahwa ia bertekad untuk membunuh Oscar hari itu juga. Teman saya mengalami cedera seperti ini. Menginginkan hasil dari kesalahpahaman. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Aku membekukan putri itu menjadi patung es dan mengembalikannya kepadanya. Apakah dia menerimanya atau tidak, itu adalah kesalahpahaman. Orang-orang bukanlah buruh. Setelah pilar air protagonis pria menetralkan mantra tipe api. Memasuki awan. Dalam sekejap, hujan deras pun turun. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pemeran utama pria memenangkan ronde ini. Sihir api Oscar memang sangat ampuh. Namun untuk tokoh protagonis pria, bahkan pada kekuatan terkuatnya sekalipun, hal itu masih berada dalam ranah kemanusiaan. Tidak akan sulit bagi saya untuk membunuhnya. Abel benar-benar cemas. Oscar adalah tokoh penting di kekaisaran. Membunuhnya akan menjadi insiden diplomatik. Hal itu dapat memicu perang dan menyebabkan kematian serta kehancuran yang meluas. Oscar mudah dibujuk. Abel baru saja bertemu dengan pangeran ketiga di kediaman penguasa roh. Instruksinya saja sudah cukup untuk membuat Oscar mengalah. Tokoh protagonis pria yang biasanya santai itu langsung membahas inti permasalahan. Mengunjungi Licia. Jika Anda menemui hal semacam ini, apakah Abel akan disertakan? Jawaban Abel yang benar dan bermartabat tentu saja adalah. Namun, pemeran utama pria mengatakan bahwa siapapun bisa mengatakan hal-hal yang baik. Jika Anda bisa melakukannya, gunakan fakta untuk menghentikan diri Anda. Tidak terduga. Abel benar-benar berdiri di antara keduanya. Saya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tidak takut akan hidup dan mati. Dia masih yakin bahwa pemeran utama pria tidak akan menyakitinya. Melihat hal ini, tokoh protagonis pria benar-benar tidak punya pilihan lain. Oscar. Ini bukan situasi yang bisa dia selesaikan dengan mudah bahkan jika dia tetap tinggal di belakang. Dan Abel. Dia adalah teman pertamanya di dunia ini. Kamu tidak bisa melakukannya hanya untuk seorang teman. Sebaiknya, kamu bunuh temanmu yang lain. Setelah berpikir sejenak, kita hanya bisa berhenti untuk saat ini sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Suruh Abel untuk segera mengusir putri itu. Sangat menjengkelkan untuk dilihat. Masalah ini sekarang dianggap selesai. Teman sekamar saya pulih dengan cepat setelah perawatan. Kekaisaran tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih. Aku masih takut dengan pemeran utama prianya. Mereka tidak hanya gagal menyelidiki serangan terhadap Oscar, tetapi mereka juga gagal mengatasi masalah mendasar yang ada. Sebaliknya,
Oscar sendiri yang mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Sang putri dan pangeran ketiga. Dia juga memberikan sejumlah besar uang kepada teman sekamarnya sebagai hadiah. Digunakan untuk plagiarisme. Namun, pemeran utama pria tidak dilibatkan. Lagi pula, selain melawan Oscar, dia sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun selama serangan itu berlangsung. Dari sisi pemeran utama pria, berbeda dengan sebelumnya, mereka telah kembali ke keadaan harmonis dan bahagia. Sarah, yang tetap tinggal di Rune, merasa gelisah. Jangka waktu yang panjang sebelumnya, dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Dia bahkan tidak mengenal pemeran utama pria itu sebulan yang lalu. Namun pemeran utama pria baru pergi selama seminggu. Dia sudah merasa sangat kesepian. Dia ingin kembali ke kondisi pikiran yang dimilikinya sebelum bertemu dengan pemeran utama pria. Namun, apapun yang terjadi, hal itu mustahil dilakukan. Tanpa disadari. Kemudian mereka tiba di restoran tempat mereka bertemu dengan tokoh protagonis pria. Haha. Haha. Sarah dengan cepat kembali bersemangat setelah melihat tokoh protagonis pria. Dia kembali berubah menjadi periang-riang dan gembira. Kemudian dia menggunakan hak istimewanya sendiri. Dia membawa tokoh protagonis pria ke perpustakaan terlarang. Tunjukkan pada tokoh protagonis pria jenis alkimia yang paling diminatinya. Pemeran utama pria meminta maaf karena membuat Sarah menunggu begitu lama. Sarah seketika melupakan kesepiannya yang tak tertahankan sebelumnya. Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa jangka waktu tersebut tidak ada apa-apanya. Ketika tokoh protagonis pria hendak mulai menyalin. Namun, Salat mengatakan bahwa perkamen tidak dapat dipindahkan menggunakan sihir. Ini hanya bisa disalin dengan tangan. Kemudian ditemukan. Tokoh protagonis pria tampaknya tidak tahu apa-apa tentang jenis sihir ini. Dia sering diejek karena kreativitasnya yang tak tertandingi dalam sihir. Namun terkadang mereka bahkan tidak memiliki akal sehat dasar. Setelah tokoh protagonis pria selesai menyalin. Tiba-tiba, aku jadi bertanya-tanya mengapa Salat menghabiskan begitu banyak waktu di perpustakaan. Biaya masuknya pasti cukup mahal. Salat dalam masakan Tionghoa klasik terasa memalukan. Menunjukkan pemahaman seseorang di dalam kediaman bangsawan. Oleh karena itu, masuknya gratis. Sebenarnya, dia sudah membayar sejak awal. Tuan tanah itu hanya mendengar bahwa 90% dari pendapatan dari perkebunan itu. Itu semua adalah biaya masuk untuk Salatnya. Mereka menganggap itu terlalu keterlaluan, jadi mereka membebaskan biaya masuknya. Salat akan membawa tokoh protagonis pria ke sebuah salon. Mari kita lihat transfernya. Meskipun dia sebenarnya tidak mengerti sihir manusia. Namun meninggalkan hutan dan datang ke dunia manusia. Waktu yang cukup lama telah berlalu. Setelah mendengar hal ini, tokoh protagonis pria. Aku jadi penasaran, berapa umur Salat sekarang? Salat sepertinya bisa melihat isi hatinya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa usianya sekarang sudah lebih dari 200 tahun. Bibir pemeran utama pria semanis madu. Pujilah Salat ini karena usianya sudah 200 tahun dan masih tetap begitu indah. Oleh karena itu, kita harus membuat pemeran utama pria mengubah pikirannya sekarang juga, apapun yang terjadi. Sebutkan namamu sendiri. Dengan bantuan Abel, tokoh protagonis pria. Saya membeli rumah besar di pinggiran kota. Digunakan untuk mempermudah penelitian saya sendiri. Sihir dan alkimia. Ini berarti aku sekarang secara resmi memiliki rumah sendiri di dunia lain. Tokoh protagonis pria dalam Song bereinkarnasi sebagai malaikat. Saya telah mengikuti kisah pemeran utama pria. Konflik dengan Oscar hanyalah permulaan. Keduanya akan terlibat dalam lebih banyak pertempuran sengit di masa depan. Biasanya, mereka yang bereinkarnasi tidak akan seperti protagonis pria. Menghadapi begitu banyak masalah. Namun, jalan masa depan sang protagonis pria adalah jalan pertumpahan darah. Anda bisa merasakan kehidupan santai yang ia dambakan. Diperkirakan hal itu tidak akan pernah terwujud. Di atas adalah sejarah sihir air. Semua konten musim 1. Meskipun produksi taplak lagi melibatkan masalah kemiskinan. Namun jika dibandingkan dengan sejumlah besar selide PPT murni yang hanya dibalik-balik, ini sudah jauh lebih baik. Namun, tim produksi jelas salah memahami maksudnya. Jika Anda ingin mengungkapkan para makhluk abadi yang telah mengalami pasang surut kehidupan, ketenangan yang dirasakan saat menyaksikan dunia terbentang, maka hal itu perlu ditekankan. Tokoh protagonis pria menjalani hidup sendirian selama 20 tahun. Cara berburu dan bertani langkah demi langkah. Bangun rumah nyaman Anda sendiri. Dan setelah memasuki masyarakat manusia, bagaimana cara mempelajari sihir secara tekun? Pelajari segala macam pengetahuan. Bersiap untuk menjalani hidup dengan tempo yang lebih lambat. Satu hal yang jelas-jelas banyak dibahas dalam novel tersebut. Panjang deskripsi. Namun tim produksi melewatkan semuanya. Jika kita ingin menciptakan gambaran tentang impian protagonis pria akan kehidupan yang tenang. Namun, karena takdir seorang Asura, apa yang diinginkan tidak dapat diperoleh. Plot twist dalam drama itu agak terlalu dramatis. Kurangnya latar belakang yang detail dari karya aslinya. Hal itu seringkali memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Singkatnya, ini lambat, tetapi tidak cukup lambat. Cepat tapi tidak cukup cepat.
baik menginginkan maupun membuat alur cerita sangat sulit diikuti. Jadi, menonton komentar untuk mengisi waktu luang tidak masalah. Menonton film aslinya tidak disarankan.